Chu Fengping, kamu pekerja bau ini. Berani mencuri barang di tokoku. Aku rasa kamu sudah tidak ingin bekerja lagi. Bos Liu, aku selalu bekerja dengan jujur. Kamu menuduhku tidak benar. Paman kedua, aku rasa Chu Fengping mencuri karena keluarganya miskin. Jadi dia mencuri barang. Kalau begitu, beri dia sedikit pelajaran. Aku rasa dia tidak akan jujur lagi. Bos Liu, saya jamin saya tidak mengambil apa-apa. Ngomong apa sih kamu? Aku adalah Dewa Empat Simbol. Xuanwu adalah orang yang berhubungan denganku. Aku memberimu sepasang mata emas yang bisa melihat segala sesuatu. Kamu harus banyak berbuat baik. Mata emas dapat melihat segala sesuatu. Tentu juga bisa membedakan keaslian barang antik. Kemampuan yang luar biasa ini. Dengan mata emas yang bisa menilai barang antik, siapa lagi yang bisa? Aku ingin menilai barang antik sendiri dan mencari uang. Barang berharga yang aku inginkan sudah siap belum? Kalau Bos Liu berani bawa barang palsu, kamu tahu konsekuensinya. Kalau Bos Liu berani bawa barang palsu, kamu tahu konsekuensinya. Toko barang antik Tianyuan kami semua asli dan berkualitas tinggi. Bagaimana mungkin ada barang palsu? Nona Wang, naskah ini adalah karya asli dari dinasti Song 500 tahun yang lalu. Sangat tidak mudah untuk menyimpan naskah dari dinasti Song ini. Lihatlah dinding Kuiwen dari dinasti You Barat ini. Pekerjaannya sangat halus. Bahan yang digunakan sangat istimewa. Lihatlah mata sapi itu. Sangat hidup dan ekspresif. Kedua barang berharga ini total harganya mencapai 5 juta. Hari ini saya memberi sedikit muka kepada Nona Wang, saya hanya akan mengambil 2 juta. Dua benda ini semuanya palsu. Baru saja bos ingin menipuku. Aku tidak bisa membiarkan bos yang tidak bermoral ini menipu lagi. Nona Wang benar-benar orang kaya ya. Menghabiskan 2 juta membeli 2 barang sampah. Benar-benar berani sekali. Nona Wang, kalau aku menangkapmu mencuri barang di tokoku, bagaimana mungkin aku akan menjualkan barang palsu kepadamu? Chu Fengping, kamu bajingan. Masih berani menuduhku. Aduh. Kalau tidak hati-hati, mungkin emas Wande bisa dilihat sampai 1000. Di bawah penglihatan saya. Takutnya bahkan jejak peluru pun tak bisa lolos dari pandangan saya. Nona Chu Fengping adalah putri langsung keluarga Wang di ibu kota. Kamu menuduh barang berharga saya palsu. Kalau sampai merusak bisnis besar keluarga Wang, keluarga Wang tidak akan tinggal diam. Kamu, Tuan Chu, benarkan. Karena kamu bilang kedua barang antik ini palsu. Lebih baik kamu jelaskan apa masalahnya, agar kami bisa percaya. Labu emas ini benar-benar ajaib. Bisa melihat masalah sekecil ini. Orang yang meniru gulungan ini memang terampil. Tapi kecerdikan justru menjadi bumerang. Apa itu catatan daerah? Jangan sembarangan bicara. Kamu jual barang palsu, tidak boleh dibicarakan. Gulungan buku pada dinasti Song sering menggunakan tinta asap pinus. Gulungan buku ini memang menggunakan tinta asap pinus. Tapi setelah 800 tahun, aromanya masih ada. Tidak tahu apakah Bos Liu menyimpannya dengan sangat baik. Atau tinta di gulungan buku ini baru saja ditulis. Aku mengakui, karena rasa ingin tahuku, aku sudah melihatnya. Tapi Kuiwenden ini memang barang asli. HMPH, meskipun Kuiwenden ini adalah barang cacat, tapi itu benar-benar barang antik. Aku tidak percaya kamu yang hanya seorang pekerja bisa melihatnya. Ini adalah Dings. Bos Liu, Dings ini adalah barang langka. Tubuh Ding dari dinasti Shang dan telinga Ding dari minggu lalu. Benar-benar barang luar biasa yang sulit ditemukan dalam 1000 tahun. Apa yang kamu bicarakan? Tidak ada gading yang keluar dari mulut anjing. Silakan lihat, di bagian atas roda ini ada bekas sambungan. Jika tidak percaya, bisa membuka sambungan di atas ding ini. Lihatlah apakah itu baru dipasang. Kamu pikir apa? Ini sudah dibongkar. Nona Wang, masih mau beli? Kamu harus ganti rugi atas kerugian saya. Emas sejati tidak takut diuji. Tidak berani menunjukkan kepada semua orang. Takutnya kamu merasa bersalah, kan? Sungguh menarik. Bos Liu, kamu berani sekali menipuku dengan barang palsu. Aku rasa toko ini tidak perlu lagi dibuka. Hei, jangan. Hao Xuan hanya dengan satu kata bisa menutup Tianyuan Ju. Itulah kekuasaan keluarga Wang di ibu kota. Mohon keluarga Wang beri aku satu kesempatan lagi. Anak ini cukup menarik. Bisa kita rekrut dia ke keluarga Wang. Kami. Chu Fengping, apakah kamu tertarik membantu saya melepas ikatan? Chu Fengping, apakah kamu tertarik membantu saya menilai barang antik? Di kartu ini ada 1 juta. Anggap saja ini adalah gaji yang aku bayarkan di muka. Kalau bisa menilai barang, seharusnya tidak ada masalah. Tidak salah lagi, benar-benar orang kaya. 1 juta seperti main-main saja. Tapi tidak apa-apa. Sekarang biaya pengobatan ayah tinggal aku yang urus. Hehehe. Halo, ayah. Baru saja aku transfer uang untukmu. Uangmu sudah masuk, kan? Dongping, jujurlah padaku. Dari mana uang ini? Keluarga kita memang kekurangan uang. Tapi kita juga tidak boleh melakukan hal-hal ilegal seperti ini. Ayah, tenang saja. Sekarang aku hanya mengidentifikasi barang antik untuk orang lain. Melihat satu barang bisa menghasilkan banyak uang. Dan aku juga bisa mencari barang murah di pasar barang antik. Fengping, penyakitku sudah hampir sembuh.
Kamu juga harus lebih memperhatikan kesehatanmu. Tenang saja, Bu. Kamu hanya perlu fokus untuk sembuh. Zaman sekarang sudah berbeda. Dengan mata emas. Di masa depan, aku pasti akan memiliki tempat di dunia barang antik. Pak, kamu benar-benar tahu barang berharga. Kalau kamu suka gelang ini, aku bisa kasih diskon. 8.800, aku jual untukmu. Jangan sampai kamu tertipu olehnya. Gelang ini sama sekali tidak bernilai 8.800. Kamu lagi ngapain? Tidak seperti kamu. Beli barang cuma cari masalah, kan? Duduklah, 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 duduklah. Baiklah, kalungmu ini malah bisa dibakar. Bukan, Pak Tua, jangan lihat saja. Kakek, ini hanya barang buatan. Sama sekali tidak berharga. Ini benar-benar bahan dari Myanmar. Pak Tua, jangan dengarkan dia. Lihatlah dulu sebelum pergi. Kamu. Anak muda. Tadi terima kasih banyak ya. Kalau tidak, aku lagi tertipu lagi. Aduh, tidak apa-apa. Pak, saya hanya sedikit mengerti tentang barang antik. Saya suka datang ke sini untuk melihat-lihat barang antik. Kamu mengerti tentang barang antik? Oh, baiklah, baiklah. Tadi saya baru saja membeli sebuah teko tembaga. Tolong bantu saya untuk menilai. Kalau penilaiannya bagus, saya akan bayar kamu 500.000 sebagai biaya penilaian. Memang harus datang ke tempat seperti ini, belum ada yang bicara. Lebih baik sedikit-sedikit dulu saja. Pak, tolong keluarkan teko tembaga itu biar saya lihat. Dulu saya kira kakek ini orang yang tidak tahu nilai barang. Tak disangka dia malah melewatkan peluang besar ini. Pemuda, cepat lihat ini asli atau palsu. Kakek, teko tembaga ini adalah barang langka dari dinasti Tang. Harganya tidak murah. Anda berapa harganya membelinya? Ini, baru saja saya beli dari pasar kaki 5 dengan 700 yuan. Dia masih punya banyak lagi. 700 masih banyak. Kakek, di mana tempat dagangan itu? Tolong bawa saya ke sana. Ya, ayo, cepat jalan. Bayangkan, saya, pewaris keluarga Ouyang yang terhormat, bisa jatuh sampai harus berjualan di pinggir jalan. Kapan hidup ini akan berakhir? Anak muda, inilah tempatnya. Saya pergi. Di mana ada lapak barang antik yang semuanya menjual barang asli? Bos, barang-barang ini kamu dapat dari mana? Ini warisan keluarga. Butuh apa lagi? Periksa baik-baik, tidak bisa ditukar atau dikembalikan. Vas porselen ini bagus. Bos, ini harganya berapa? Harga mati 2.000, 2.000. Ini dari mana? Anak orang kaya keluar untuk merasakan kehidupan. Uang sudah siap, transaksi selesai. Bos, aku lihat stand kamu cukup menarik. Bagaimana kalau kita bertukar kontak? Kalau nanti aku beli barang antik, aku cari kamu lagi. Oke. Sudah kirim, sudah kirim. Dapatkan layar SMS untuk Loisone seharga 2.000. Ngirit ratusan ribu. Hahaha. Toko barang antik sebesar ini. Harusnya bisa terima layar SMS ini, kan? Kamu ngapain diam-diam? Apa yang kamu pegang? Saya cuma mau tanya, apakah kalian menerima barang antik di sini? Toko kami hanya menerima barang-barang berkualitas tinggi. Kamu ini terlihat sangat miskin. Apa yang bisa kamu bawa? Aku kira itu apa? Ternyata cuma botol pecah. Botol pecah berarti kami tidak menerimanya. Tentu saja. Adik, botol ini kami terima. Gak tahu berapa banyak uang yang kamu mau? Bos, kamu benar-benar mau beli botol rusak ini? Diamlah, adik kecil. Kalau aku tawar 50.000, gimana? Cuma 5.000 mau bawa pergi. Pikirannya bagus juga. 50 juta? Adik kecil. Gak ada harga segitu. Langsung naik 10 kali lipat. Agak berlebihan, ya. Ini asli dan berkualitas tinggi. Botol King Longjing Thailand dengan hati berputar. Harga pasar minimal 800 juta. Ini sudah cukup murah. Bos, jangan-jangan kamu pikir aku nggak tahu nilainya. Kan? Bro kecil, 50 juta? Ya sudah, 50 juta. Aku mau kamu beri aku nomor rekening. Aku langsung transfer sekarang. Sekarang modal awal sudah ada. Selanjutnya, saatnya mulai membangun usaha lama. Tidak tahu kapan pengacara Wang akan datang mencariku. Tidak peduli. Pertama, cari tempat usaha dulu. $30 tahun di timur, 30 tahun di barat. Sebelumnya bekerja di sini. Sekarang 200.000. Aku sudah jadi bos. Teman-teman, namaku Feng Ping. Toko antik Chu hari ini dibuka. Pertama-tama, saya jamin kepada semua. Toko antik Chu bisa menilai semua barang berharga. Dan dijamin 100% asli. Jaminan 100%. Jika tidak percaya, silakan bawa barang berharga Anda kepada saya untuk dinilai. Jika penilaian salah, ganti rugi 10 kali lipat. Ganti rugi 10 kali lipat. Bos kecil, saya sudah pergi ke banyak toko barang antik untuk koin tembaga ini. Tapi tidak ada yang mau membelinya. Mereka bilang belum pernah melihatnya.
Apakah kamu bisa melihat ini? Ternyata ini adalah koin ibu besi. Tidak heran tidak ada yang mau membelinya. Ini adalah koin ibu besi, yaitu koin contoh saat pembuatan uang. Sekarang bisa dibilang ini berharga tapi tidak ada pasarnya. Hahaha. Masih uang contoh. Ini adalah uang king biasa. Ada harga tapi tidak ada pasar. Lucu sekali. Ada harga tapi tidak ada pasar. Lucu sekali, teman-teman. Saya adalah pemilik toko antik Yutai, Qin Yutai. Uang logam ini saya dapatkan secara tidak sengaja baru-baru ini. Harga transaksi saat itu hanya 500. Tapi tiba-tiba dikatakan ini adalah harta karun langka. Sungguh lucu. Baru hari pertama buka sudah ada yang ribut. Kalau begitu, saya juga tidak keberatan memotong sedikit bulu kamu. Ayam besi ini setidaknya bernilai 4 atau 50 ribu. Kalau Bos Qin bilang ini hanya uang koin biasa. Bagaimana kalau saya beli dengan 100 ribu? 100 ribu. Apa benar koin tembaga ini ada ceritanya? Bos Qian, kalau begitu saya terima koin tembaga ini. Nanti 100 ribu tunai akan saya kirim ke toko Anda. HMPH. Dilihat dari manapun, ini hanya koin tembaga biasa. Anak ini pasti ingin menghabiskan uang untuk menghindari bencana. Karena bos kecil Chu bersedia menjadi korban. Aku akan membantumu. Ayo kita pergi. Ini lagi satu kebocoran besar. Hehe, ternyata ada harta emas. Uang ini datang dengan mudah. Apakah ada yang perlu memeriksa barang berharga? Saudara kecil, kita bertemu lagi. Aku punya segel giok ini. Tolong lihatkan untukku. Saya punya sebuah cap giok. Tolong lihatkan untuk saya. Apa yang terjadi dengan cap giok ini? Emas ternyata beresonansi dengannya. Hanya saya yang tidak melihatnya. Tidak bisa. Benda ini harus diambil. Bos Ouyang, ini adalah cap giok dari akhir dinasti Qing. Saya sangat tertarik dengan cap giok ini. Bagaimana jika saya beli seharga 200 ribu? Orang ini benar-benar bodoh. Ahem, jika adik kecil suka, ya sudah, saya setuju. Bos Ouyang, di kartu ini totalnya 300 ribu. Ambil 200 ribu. Sisanya 100 ribu, tolong serahkan kepada Bos Qin. Baik. Maaf ya, semuanya. Saya ada urusan mendesak yang perlu ditangani. Perlu dilakukan penilaian. Kita datang lagi besok saja. Hei, oke. Besok saja datang lagi. Hanya bisa datang lagi besok. Maaf ya, karena bisa resonansi dengan Golden Eye. Haruskah bagaimana memicu itu? Apakah karena darahku? Aku merasa ini sangat luar biasa. Apakah Golden Eye mengalami perubahan? 10 koin tembaga dari dinasti Qing. Penilaian mata dewa 5 juta. Bisa langsung dicairkan. Begitu ajaib ya. Bisa langsung dicairkan? Saya coba. Rekening ban Anda telah menerima 5 juta. Silakan cek. Benar-benar bisa masuk. Ini adalah kemampuan dewa yang ditingkatkan. Sekarang menghasilkan uang jadi terlalu mudah ya. Harus cari lagi. Ouyang bilang lihat dia dapat harta ini dari mana. Dapatkan lebih banyak uang. Nanti kemampuan saya dalam menilai barang pasti akan lebih kuat. Hei, Ouyang kakak. Saya mau tanya. PICU ini kamu dapat dari mana? Dari pasar gelap. Barang di sana lebih banyak dibandingkan pasar antik. Pasar gelap menyambut kakak. Kalau begitu, bisa bawa saya lihat. Oke, tunggu aku di mulut jalan Daisy malam ini. Baik. Ternyata masih ada tempat pasar gelap seperti ini. Sepertinya aku harus pergi ke sana untuk mencoba keberuntungan. Anak muda, lihat barang bagus. Kenapa Ouyang Zhen Sui belum datang? Sudah janji untuk pergi ke pasar gelap melihat barang, kenapa dia belum datang? Maaf, adik kecil, aku terlambat. Mari kita lihat barang dulu. Saudara Ouyang, di tempat ini nggak ada satupun barang antik. Bro, penjual di pasar gelap biasanya membawa sampel kecil-kecil. Pembeli akan melihat sampel itu untuk memutuskan mau beli atau tidak. Karena banyak barang yang asal-usulnya nggak jelas. Supaya nggak repot, mereka pakai cara ini. Makanya di tempat kayak gini, mata harus tajam. Dengan satu pecahan, mereka bisa tahu barang asli atau palsu. Pasar gelap ini cukup menarik. Tapi nggak apa-apa juga. Biarkan aku mengambil barang yang tidak bisa dilihat semua orang. Bro. Aku masih punya barang bagus, mau lihat. Hei, bro. Barang yang terakhir bagus. Bawa temanku untuk lihat barang baru. Ini barang bagus. Lihat sendiri saja. Ini barang bagus. Lihat sendiri saja. Pecahan emas tembaga dari dinasti Han. Ini pasti bukan barang tingkat nasional. Kan? Bagaimana? Adik kecil, apakah kamu yakin? Bahan ini bagus. Ini asli? Saya ambil. Bayar uang muka 200 ribu dulu. Lalu saya akan bawa kamu melihat barangnya. Ayo. Barangnya di mana? Semua ada di sini.
Barangmu ini sepertinya tidak bersih, ya? Kamu urus saja dari mana aku dapatnya. Aku hanya ingin segera menjual. Kalau mau beli, cepat beli saja. Barang sekelas ini. Jelas baru saja digali dari kubur. Siapa yang berani menerimanya? Tapi emasku bisa langsung diuangkan. Cocok untuk dibawa. Saya mau 3 juta. Saudara kecil. Cara ini sangat berani ya. Ini barang juga berani diterima. Saya mau 3 juta. Ini barang bagus sekali. 3 juta tidak cukup. Minimal 6 juta. 5 juta ini harga tertinggi saya. Kalau tidak dijual, saya tidak mau. Selain aku, tidak ada yang berani mengambil barangmu. Ya sudah, tapi aku mau tunai, tidak mau transfer. Baiklah, besok pada waktu dan tempat yang sama. Aku akan mengembalikan uang dan mobilmu. Oke. Saudara kecil, kau berani membawa barang ini. Saudara Ouyang, aku punya cara sendiri untuk mengatasinya. Tenang saja. Zun perunggu dari dinasti Han Barat seharga 13 juta, bisa didapatkan dengan 5 juta. Berhasil. Kakak, aku bilang, kamu tinggal pamer aja bawa barang ini ke toko. Ini semua berkat jalan kekayaan yang ditunjukkan oleh Kak Ouyang. Kalau nanti sudah dapat uang, kita bagi 37. Sudah. Aku nggak berani ambil, aku pergi saja. 1,3 juta, sekarang hidupku aman dan nyaman. Ya. Sekarang hidup aman dan nyaman, uang tunai. Sekarang total aset saya 12 juta. Sekarang bisa pergi ke pasar barang antik buat cari barang langka. Feng Ping, akhir-akhir ini sibuk nggak? Ayah, aku nggak sibuk. Uang yang aku kirimkan terakhir cukup buat bayar utang nggak? Ah, aku cuma mau bilang soal ini aja. Ibumu dia. Apa yang terjadi dengan ibumu? Ibumu sakit lagi, kambuh lagi. Kemarin sudah dibawa ke rumah sakit. Dokter bilang biaya operasi mencapai beberapa juta. Tapi uang yang kamu berikan terakhir kali baru saja saya bayar utang. Tunggu saya segera kembali. Kondisi pasien tidak terlalu baik. Perlu segera diobati. Bu, bagaimana keadaan ibu? Ini tidak adil. Akhirnya kamu datang juga. Biarkan dokter yang menjelaskan. Kondisi pasien sangat tidak optimis. Saat ini masih dalam masa berbahaya. Perlu segera dilakukan operasi. Berapa biayanya? Dokter, saya akan bayar sekarang. Karena ibumu sudah bertahun-tahun bekerja keras dan sakit tanpa pengobatan. Biaya operasi kali ini ditambah biaya perawatan di masa depan, dan lain-lain. Diperkirakan akan membutuhkan lebih dari 1 juta. Tidak masalah. Dokter, pastikan untuk mencari tim medis terbaik untuk ibu saya. Uang bukan masalah. Ayo bawa saya untuk membayar sekarang. Baiklah, kamu ikut aku saja. Feng Ping. Ayah, maafkan kamu. Ayah, bagaimana bisa berkata seperti itu? Selama bisa menyembuhkan ibu. Uang sebanyak ini tidak ada apa-apanya. Feng Ping. Ayah, tenang saja. Ibu pasti bisa sembuh. Setelah aku selesai urus semuanya di sini, aku akan bawa kalian ke sana tinggal. Nona Wang, ada sedikit urusan mendesak di rumah saya. Saya sangat membutuhkan sejumlah uang. Saya harap keluarga Wang bisa membantu saya. Tuan Chu, dengan kemampuan Anda seharusnya tidak kekurangan uang. Nona Wang, pasar barang antik ini terlalu dalam. Saya membutuhkan kekuatan dan jaringan dari keluarga Wang. Hanya mengandalkan diri saya sendiri untuk mencari keuntungan di pasar barang antik. Sungguh terlalu lambat. Baiklah, Tuan Chu. Kebetulan keluarga Wang baru saja mengadakan lelang. Besok kita bertemu. Kita bicarakan bagaimana cara berkolaborasi. Baik. Ah. Tempat yang dijanjikan ini jelek sekali. Harusnya tahu, kalau anak orang lain mau mengajak kakakku keluar. Harusnya di restoran bintang 5. Minimal. Sudahlah, Wen sudah bilang berapa kali. Nanti kalau bicara dengan orang lain, harus lebih sopan sedikit. Tuan Chu, Anda bilang Anda sangat kekurangan uang sekarang. Setelah lelang ini berakhir, saya akan memberikan Anda biaya penilaian sebesar 2 juta, ditambah 1/10 dari hasil lelang sebagai imbalan. Selain itu, saya juga akan mempromosikan Anda, agar reputasi Anda di dunia penilaian barang cepat meningkat. Bagaimana menurut Anda tentang syarat ini? Berkolaborasi dengan Tuan Wang sangat menyenangkan. Semoga Tuan Chu bisa mempersiapkan dengan baik, karena Anda mewakili keluarga Wang. Selamat bekerja sama. Tidak menyangka ya. Ternyata mengganti setelan jas. Kira kamu akan datang dengan pakaian compang-camping itu, untuk menghadiri lelang ini. Terima kasih kepada Tuan Chu atas perhatian terhadap lelang kali ini. Lelang kali ini berbeda dari biasanya. Jadi kami membutuhkan Anda sebagai pihak ketiga, untuk memberikan layanan penilaian. Sangat senang menyambut kedatangan Anda di lelang Wang. Lelang kali ini didominasi oleh penjualan yang ditugaskan oleh masyarakat, untuk menghindari Anda membeli barang palsu. Kami mengundang Tuan Chu sebagai ahli penilai untuk lelang kali ini. Dunia penilaian barang antik belum pernah mendengar nama besar Tuan Chu. Tidak tahu Tuan Chu belajar dari siapa. Kemampuan yang dipelajarinya sendiri.
Takutnya dia hanya seorang pemula yang setengah matang. Hati-hati jangan sampai salah menilai dan membuat keluarga Wang menderita. Saya bisa ikut serta dalam lelang ini. Duduk di posisi ini sudah mewakili tingkat kemampuan saya. Jika ada yang meragukan HMPH, maka saya hanya bisa memukul muka beberapa orang. Kau benar-benar besar mulut. Tunggu dan lihat saja. Saudara-saudara, ini adalah barang pertama kita hari ini. Penjual menyebutkan bahwa vas porselen ini adalah vas kaki kuda dari dinasti Yuan. Hanya ada 3 yang tersisa di dunia. Barang ini telah diwariskan dari garis keturunan kerajaan hingga sekarang. Keaslian masih perlu ditentukan. Sekarang tolong Mr. Chu lakukan penilaian. Guci porselen ini bukan berasal dari dinasti Yuan, melainkan dari masa dinasti Ming, era Yongle. Bagaimana mungkin? Guci porselen Yongle dari dinasti Ming sama sekali tidak memiliki bentuk seperti ini. Kamu ini ngomong apa sih? Tidak melihatnya berarti tidak ada. Ada Guci dari dinasti Ming, Yongle, yang meniru model dari masa Yuan, dan menjadi contoh. Makanya sering disalahartikan sebagai Guci dari masa Yuan. Hasil identifikasi adalah asli. Saran harga awal 600.000. Kakak tidak menyangka ini cukup kuat. Karena hasil identifikasi sudah diberikan, maka mulai dari 600.000, semua bisa mulai menawar. 800.000, 1 juta, 1,2 juta, 1,1 juta, 1,2 juta. Barang lelang ini menguntungkan. Cahaya emas menunjukkan nilai cangkir ini hanya 800.000. Ini bolak-balik. Sudah menghasilkan 600.000 lebih. Sepertinya saya tidak perlu terburu-buru menjual barang antik. Lelang yang santai. Selamat kepada pembeli ini. Membeli vas porselen Yunglo dari dinasti Ming ini. Selanjutnya adalah barang kedua yang akan dilelang. Barang kedua ini diperoleh dari pedesaan. Penjual mengklaim bahwa batu giok ini adalah harta warisan keluarga. Tidak tahu latar belakang, tidak tahu dinasti, tidak tahu nilai. Sekarang silakan Tuan Chu untuk menilai. Jadeite berkualitas tinggi. Jadeite terbaik. Tingkat barang persembahan akhir dinasti Qing. Disarankan harga awal 2 juta. 2 juta. Benar-benar jadeite terbaik. Apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Bagaimana mungkin bisa mendapatkan jadeite terbaik di desa? Silakan semua orang melihat dengan seksama. Membedakan jadeite berkualitas tinggi yang terbaik adalah tentang keanggunan. Jadeite berkualitas tinggi yang asli terlihat sedikit transparan dan merah muda di bawah cahaya alami. Dan tidak memiliki kotoran atau retakan. Dikenal sebagai es dingin abadi tanpa kotoran. Saudara-saudara. Apa yang saya katakan benar, bukan? Tuan Chu memang memiliki mata yang tajam. Saya tawarkan 6 juta. Jadeite berkualitas tinggi. Keluarga Wu menawarkan 8 juta. Selamat kepada keluarga Wu atas kemenangan ini. Acara lelang ini selesai sampai di sini. Silakan semua orang keluar dengan tertib. Tuan Chu benar-benar membuat orang terkesima. Tentunya hal yang dijanjikan akan dilakukan dengan sepenuh hati. Tapi Nona Wang, tak tahu apakah kamu sudah menyelesaikan janji yang kamu buat padaku. Jumlah transaksi lelang kali ini mencapai lebih dari 80 juta. Menurut kesepakatan kita sebelumnya. Ditambah biaya penilaian 2 juta. Totalnya adalah 10 juta. Sudah ditransfer ke rekening bank Tuan Chu. Selain itu, saya sudah mengatur orang untuk membangun citra Anda. Percayalah, dalam waktu dekat, Tuan Chu pasti akan menjadi bintang baru di dunia penilaian barang antik. Saudara Chu, sekarang Anda sudah terkenal. Di luar sana orang-orang sedang membicarakan. Keluarga Wang telah menemukan seorang master penilaian barang antik. Master penilai barang antik. Bos Ouyang. Dari mana kamu mendengarnya? Di luar sudah mulai terdengar. Lelang keluarga Wang. Mata tajam mengenali permata, melihat dengan jelas, Chu Fengping. Apakah ini yang disebut Wang Yushi untuk membangkitkan suasana? Tuan Chu, apakah kemampuan penilaian barang antik Anda benar-benar otodidak? Tuan Chu, saya punya sebuah barang berharga yang perlu Anda periksa. Bagaimana Anda memastikan, kalau di lelang keluarga Wang kali ini muncul batu giok terbaik? Apakah Anda akan mewakili keluarga Wang untuk mengikuti pameran koleksi barang berharga tahun ini? Tuan Chu, ada orang bilang, hasil penilaian toko koleksi barang berharga Anda 100% asli. Benarkah? Iya, Tuan Chu. Bisakah Anda menjawab pertanyaan saya? Saya capek sekali. Ternyata terkenal juga bukan hal yang baik. Sekarang sudah baik.
Master Chu sudah jadi orang terkenal. Jangan-jangan dia tidak mengenali saya lagi sebagai teman. Saudara Ouyang, apa yang kamu katakan ini? Benar juga. Waktu itu di pasar gelap tidak dapat barang mesiu. Apakah kamu benar-benar mendapatkan segel giok pisiu itu di sana? Tentu saja. Apa aku bisa menipumu? Itu hanya yang aku ambil sembarangan. Kalau kamu tertarik, aku akan mencari tahu untukmu. Ouyang, terima kasih atas kerja kerasmu. Kalau ada kabar, tolong beritahu aku secepatnya. Cehu Fengping. Apakah aku bisa kembali ke keluarga? Itu tergantung padamu. Ouyang. Apakah aku bisa meningkatkan kemampuan mataku? Itu juga tergantung padamu. Apakah Bos Chu ada? Bos Qin, bagaimana bisa datang ke sini? Bukankah ini salah paham yang terakhir? Bos Chu, seharusnya Anda bilang lebih awal bahwa Anda adalah ahli yang ditunjuk oleh keluarga Wang. Saya juga tidak akan membuat diri saya malu. Hahaha, Bos Chu. Nah, ini adalah permintaan maaf saya. Ini untuk meminta maaf atas ketidaksopanan saya sebelumnya. Ini benar-benar karya asli dari dinasti Song. Apakah Bos Qin datang mencariku hari ini? Hanya untuk meminta maaf tentang hal ini? Kan, katakan saja, ada urusan apa lagi? Sungguh tidak bisa menyembunyikan dari Bos Chu. Sebenarnya ini tentang 10 koin besi yang sebelumnya. Sekarang mereka tahu untuk meminta kembali dariku. Mana ada alasan untuk mengembalikan barang yang didapat dengan murah? Bos Qian, koin tembaga ini sudah aku jual. Jika kamu datang hari ini untuk ini, maka, maaf ya. Lebih baik kita pulang saja dulu. Bos Chu, apa maksudnya itu? Kalau sudah dijual, ya sudah. Kita juga tidak saling mengenal tanpa bertengkar. Hanya saja sekarang ada hal kecil yang perlu Bos Chu bantu. Toko kami baru saja menerima sejumlah barang. Sayangnya, ada beberapa barang yang tidak saya mengerti. Mau minta tolong Anda untuk melihatnya. Kalau begitu, Bos Qian, silakan tunjukkan jalannya. Bos Chu, silakan lihat. Apakah ini bisa diputuskan? Pagoda perunggu dari akhir dinasti Tang. Di dalam pagoda terdapat teks suci. Nilainya 15 juta. Bos Qian, berapa banyak uang yang Anda keluarkan untuk membelinya? Seri pagoda kecil ini saya beli secara grosir. Total ada 20 buah. Semua ada di sini. 1 juta 5 juta. Total ada 20 buah. Ini. Pagoda perunggu dari akhir dinasti Tang bernilai 350 ribu. Sepertinya ini dihargai tinggi karena naskah di dalam pagoda. Yang membuatnya begitu mahal. Bos Qin, ini adalah pagoda perunggu dari akhir dinasti Tang. Harga pasarnya sekitar 300 ribu. Ternyata begitu. Terima kasih, Bos Chu, atas bantuannya dalam mengidentifikasi. Bos Xie, saya sangat suka pagoda ini. Bisakah Anda menjual satu untuk saya? Karena Bos Chu menginginkannya, silakan ambil saja. Kalau begitu, saya tidak akan sungkan. Saya akan ambil yang ini. Itu, jika di lain waktu Anda butuh mengidentifikasi barang, silakan langsung datang ke toko dan cari saya. Ayo, silakan jalan pelan, Bos Chu. 15 juta sudah ditransfer. Tidak menyangka Qin Yutai bisa mengalami kejadian seperti ini. Untung saya bisa melihat nilainya. Kalau tidak, barang senilai 15 juta dijual hanya 300 ribu. Itu bisa rugi besar. Hei, Chu Fengping. Setelah lelang terakhir, saya belum sempat berterima kasih padamu. Kebetulan, acara penilaian barang antik juga akan dimulai. Besok malam datanglah ke Hotel Haoke. Saya akan menjelaskan lebih rinci. Baik, saya akan datang besok malam. Tampilan Tuan Chu yang tidak mengenakan jas. Sungguh membuat orang terkesan. Semua itu hanya untuk pamer. Saya tidak suka. Saya lebih suka berpakaian seperti ini. Tuan Chu memiliki keterampilan luar biasa. Hal-hal di luar diri ini tidak perlu terlalu diperhatikan. Terima kasih kepada Tuan Chu atas urusan lelang. Saya yakin toko barang antik Tuan Chu sudah terkenal. Selanjutnya adalah konferensi barang antik tahun ini. Nona Wang, Anda terlalu sopan. Kerjasama yang telah kita sepakati pasti akan saya lakukan dengan baik. Kekuatan Tuan Chu tentu tidak perlu diragukan. Namun konferensi barang antik kali ini merupakan tantangan yang sangat penting bagi keluarga Wang dan bahkan untuk semua keluarga besar di masa depan. Ini adalah tantangan yang sangat penting. Jadi saya masih berharap Tuan Chu dapat berusaha sekuat tenaga. Tenang saja, saya jamin. Tahun ini keluarga Wang akan meraih kemenangan di konferensi penilaian barang. Tuan Chu bisa memiliki kepercayaan diri seperti itu. Saya juga percaya saya tidak salah memilih orang. Tahun ini konferensi penilaian barang diadakan di ibu kota provinsi. Besok pagi Tuan Chu bisa datang lebih awal ke gedung Wang. Saya akan menemani Anda ke sana. Jalan sudah dibuka. Mulai sekarang, aku Chu Fengping akan mulai bangkit.
Hei, ini adalah gedung Wang. Orang yang tidak berkepentingan dilarang mendekat. Aku sudah janji dengan Nona Wang. Wang Yunxi, kau tahu kan, dia yang menyuruhku datang. Nona Wang. Dengan pakaianmu yang seperti pengemis ini, bagaimana bisa membantu Nona Wang? Aku bahkan bilang aku adalah pengawal yang ditunjuk oleh kepala keluarga Wang. Maaf sekali, Tuan Chu, telah membuat Anda menunggu lama. Tidak mengalami masalah, kan? Nona Wang, orang ini adalah, ini teman saya, ada masalah, tidak menyangka. Etika menjamu tamu keluarga Wang adalah menilai orang dari penampilan. Maaf, Tuan Chu. Keluarga Wang tidak bisa diperlakukan semena-mena oleh Anda, tempat yang merendahkan orang. Silakan pergi ke Departemen SDM untuk menerima hukuman. Baik. Kak, kenapa kamu langsung membawanya ke sini? Kan bisa kamu suruh dia naik taksi saja. Ayo, adik manis. Apakah keluarga Wang bisa menang di acara penilaian barang tahun ini? Hanya dia yang punya mata tajam. Ya, Tuan Chu. Pertemuan penilaian barang kali ini sangat penting bagi keluarga Wang. Hanya keluarga yang peringkatnya tinggi, yang bisa tinggal di lelang terbesar di kota provinsi, Xinyuan. Lelang Xinyuan. Tak heran keluarga Wang rela mengeluarkan banyak uang untuk mengundang saya ikut lelang. Kalau bisa masuk ke lelang sebesar ini, penghasilannya mungkin tak terhitung. Tenang saja, saya akan menjalankan tugas dengan setia dan jujur. Saya jamin keluarga Wang akan meraih kemenangan dalam kompetisi penilaian barang antik ini. Pastinya akan meraih juara. Meskipun kamu punya sedikit kemampuan, tapi kompetisi penilaian barang antik penuh dengan ahli. Jangan sampai kamu nanti membuat keluarga Wang kehilangan muka. Sekarang kamu meremehkan aku. Nanti saat kompetisi dimulai, aku akan tunjukkan apa arti menindas. Abehi, sudah lama tidak bertemu. Saya datang bersama orang-orang untuk berkenalan. Data tentang konferensi penghargaan barang antik. Baiklah, pemuda. Proses konferensi penghargaan barang antik tidak terlalu rumit. Hanya saja ada banyak kepentingan keluarga yang terlibat di dalamnya. Sebaiknya kamu lebih berusaha, agar tidak menyinggung orang dan mendapatkan masalah. Profesor, benar-benar kamu. Maaf, kamu siapa? Sudah lama tidak bertemu. Kamu benar-benar melupakan saya. Nona Wang, saya Hishazo. Setelah kembali dari studi di luar negeri, saya sudah bekerja di sini. Saat baru bergabung, kita bahkan pernah bersulang. Baiklah, Tuan He. Pengacara. Sudah lama tidak bertemu. Saya tidak tahu apakah kamu ada waktu malam ini. Saya ingin mengundangmu. He Shu. Ini adalah Tuan Chu. Tolong bantu dia untuk mengurus tiket masuk untuk konferensi penilaian barang besok. Sekalian bawa dia untuk mengenal prosesnya. Saya pergi dulu. Baik, Nona Wang. Ikuti saya, ya. Oke. Hehe. Tidak heran ini adalah perusahaan besar di ibu kota provinsi. Ruang arsip ini benar-benar seperti museum. Anak muda. Saya tidak tahu apa yang membuatmu percaya diri mewakili keluarga Wang. Sebelum konferensi penilaian barang dimulai, bagaimana kalau saya menguji kamu? Apakah kedua patung Buddha ini sepasang? Saya kira Nona Wang mengundang seseorang yang hebat. Maitreya mana ada yang berpasangan? Bukan Guanyin perempuan. Apa rencana Pak Hi untuk menguji saya? Jangan bercanda. Bahkan pengetahuan dasar saja tidak punya. Tidak tahu bagaimana bisa ditipu. Nawang ingin mewakili keluarga Wang. Siapa yang memberi keberanian padamu? Aduh, jangan berbuat bodoh dan tidak sopan. Nak, saya tidak peduli apapun niatmu. Datang adalah tamu. Kamu bisa memilih salah satu dari dua patung Buddha ini untuk dibawa pulang. Satu yang asli, satu yang palsu. Apakah itu berkah atau bencana tergantung pada kemampuanmu sendiri. Ternyata patung Buddha ini yang ada di tangga itu palsu. Namun nilai patung ini tidak rendah. Kesempatan seperti ini datang begitu saja. Sungguh menguntungkan bagiku. Pak Hi, ini untuk mengujiku. Dengan sengaja merawat patung Buddha yang palsu ini. Kamu bilang yang compang-camping itu benar. Jangan bercanda deh. Patung Buddha itu sejak dibeli tidak pernah dirawat. Semua orang tahu itu palsu. Kalau itu benar, aku khawatir dia akan dirugikan di sudut. Patung Buddha yang usang ini justru yang asli. Dijaga dengan baik oleh Pak Hi. Patung ini adalah tiruan yang dibuat dalam 10 tahun terakhir. Kalau begitu, Pak Hi tidak suka. Aku akan membawa pulang patung Buddha yang bernilai 500.000 ini. Miskin tapi suka berpura-pura punya 500.000. Aku lihat di pasar malam pun tidak ada yang mau seharga 50. Aduh, sudahlah. Tuan Chu memang punya pandangan yang bagus. Aku kagum. Aku akan segera membuatkan izin masuk untuk Anda. Ayah, kamu ngomong apa sih? Patung itu kan palsu. Bukankah kamu sudah berjanji padaku? Apakah saya akan mewakili keluarga Wang untuk menghadiri konferensi penilaian barang antik? Apa yang sedang dilakukan ini? Kalau saja kamu punya setengah dari sifat Tuan Chu, kamu tidak akan tampil seperti sekarang ini. Maafkan saya, Tuan Chu, tidak apa-apa. Ini adalah tiket masuk Anda.
Semoga Anda dapat membantu keluarga Wang meraih kemenangan besar di konferensi penilaian barang antik kali ini. Hahaha. Semoga Anda bisa membantu keluarga Wang meraih kemenangan besar di konferensi penilaian barang antik kali ini. Hahaha. Selamat datang semuanya di lokasi konferensi penilaian barang antik tahun ini. Sekarang saya akan memperkenalkan aturan untuk babak pertama. Di depan kalian adalah berbagai koleksi yang disiapkan oleh pihak penyelenggara. Ada yang asli dan ada yang palsu. Setelah saya bilang mulai, setiap orang bisa memilih satu. Setelah 10 menit, setiap orang harus membawa barang antik yang dipilih ke depan saya. Saya akan memilih satu koleksi yang paling berharga sebagai pemenang putaran pertama. Bukankah ini seperti memberi nilai? Yang paling mudah bagi Golden Ace adalah melihat nilai. Itu. Ini sudah pasti aman. Mengapa? Yo. Tahun ini, keluarga Wang mengirimkan seseorang seperti ini. Orang kecil yang tak terkenal. Untuk ikut kompetisi koleksi barang berharga. Sepertinya mereka sudah menyerah saja. Kamu siapa? Baru keluar dari toilet habis makan. Ya, mulutmu bau banget. Lihatlah, hari ini dalam acara penilaian barang antik, aku akan memaafkanmu dulu. Tuan Chu, ini Zhao Ke, anak muda keluarga Zhao. Keluarga Wang dan keluarga Zhao memang selalu berseteru. Ternyata begitu. Tak heran dia langsung berkata-kata aneh sejak awal. Tuan Zhao bilang aku orang kecil. Kalau begitu, kita buktikan di pertandingan ini. Lihatlah, aku orang kecil ini. Apakah aku bisa memenangkan lomba lari ini? Maka aku umumkan babak pertama resmi dimulai. Pan, kenapa kamu terdiam di situ? Kenapa tidak naik untuk melihat? Saya bisa melihat dari sini saja. Ini tidak berharga. Ini barang palsu. Botol perak ini agak menarik, ya. Diperkirakan harganya di atas 1 juta. Ini yang terbaik. Aduh, sungguh minta maaf, Tuan Chu. Botol perak ini sudah saya ambil terlebih dahulu. Kalau kamu datang terlambat, tidak bisa mengambilnya lagi. Hei Chu Feng. Kamu gak mau nyerahkan? Kalau sampai begitu, malu banget. Menurutku, kamu cukup cari sesuatu sembarangan saja. Bahkan sampah pun lebih baik daripada nggak berani maju. Haha. Baru saja berdiri di sana, belum sempat lihat. Ternyata masih ada perlindungan seperti ini. Benar-benar bikin terkesima. Chu Feng. Saya bilang kamu bisa membawa sampah apa saja ke atas. Kamu tidak mungkin ingin membawa uang logam jelek ini untuk bertanding, kan? Tidak perlu membuat Xiao Tuan khawatir. Saya justru ingin uang logam jelek ini. HMPH. Tuan Zhao tidak menyangka di tempat ini ada harta seperti ini. Tuan Zhao, kemampuan Anda dalam menilai barang berharga benar-benar meningkat pesat. Terima kasih atas pujiannya, Li Lao. Saya akan belajar dengan baik. Waktunya hampir habis. Sekarang tolong semua peserta menempatkan koleksi yang sudah dipilih di kursi juri. Saya akan menilai satu persatu. Lauli, lihatlah 5 koin perunggu ini. Ini adalah koin perunggu untuk upacara pemujaan dari 2000 tahun yang lalu. Ini adalah koin perunggu untuk upacara pemujaan dari 2000 tahun yang lalu. Bagus. Koin pemujaan. Kesaksian kekuasaan ilahi 2000 tahun yang lalu. Ini benar-benar harta yang tak ternilai. Harus berterima kasih kepada Zhao Kun yang mengambil layar perak itu. Kalau tidak, saya tidak akan bisa mendapatkan tas sebesar ini. 5 koin tembaga ini setidaknya bernilai puluhan juta. Anak muda, kamu wakil dari keluarga mana? Keluarga Wang. Saya mengumumkan bahwa keluarga Wang meraih juara pertama di putaran pertama. Diikuti oleh keluarga Zhao, keluarga He, keluarga Zheng, dan keluarga Zhang. Silakan para wakil beristirahat sejenak. Setelah setengah jam, kita akan melakukan babak kedua. Babak kedua adalah 3 pilihan satu, yaitu dari 3 koleksi yang sama persis. Menemukan satu barang asli yang unik. Ada aura yang tidak jelas lagi. Mungkinkah ada barang di sini yang bisa meningkatkan kemampuan anak jenius? Hei, apa yang dipikirkan oleh sang pahlawan besar? Penampilan di babak pertama cukup bagus. Selanjutnya, babak kedua harus dipertahankan. Baik. Aturan untuk putaran kedua sangat sederhana. Siapa yang pertama memilih barang berharga dari 3 guci ini? Dialah yang menang. Li Lao. Guci di sebelah kiri saya ini pasti barang berharga. Kan, Tuan Chu? Menilai barang berharga bukanlah hal yang sepele. Apa yang Anda katakan tidak bisa ditarik kembali. Ya, Anda harus memikirkannya baik-baik. Li Lao, saya yakin guci ini adalah yang asli. HMPH, Anda melihat ketiga guci ini sama saja. Pecah sudah, terkejut ya? Benar atau tidak? Li Lao yang akan menilai. Apakah acara penilaian barang antik ini diadakan oleh keluarga Zhao? Suka sekali berteriak ya? Atau memang keluarga Zhao? Hanya anjing gila yang suka menggigit orang. Cehu Heping, kamu terus-menerus menghina saya. Keluarga Zhao, tunggu saja. Setelah acara penilaian barang antik selesai, saya pasti akan mencari orang untuk mengurusmu. Lauli, anak kecil ini cuma nebak-nebak saja. Segera beri perintah.
Aku akan langsung mengusirnya sekarang juga. Pertandingan penilaian barang antik. Bukan tempat untuk kalian cuma berdebat dan pamer keahlian. Hasilnya, Tuan Chu yang menang. Tapi bagaimana Tuan Chu bisa menilai begitu cepat? Nanti Tuan Chu jelaskan sendiri. Bagaimanapun, bahkan saya sendiri tidak bisa langsung menebak. Botol mana yang asli? Mana yang palsu? Karena ada yang bilang saya hanya menebak. Saya akan menjelaskan kepada semua orang. Pertama-tama, orang yang bisa menggunakan guci dengan pola naga pasti bukan orang biasa. Pola naga di guci ini sangat hidup. Berubah-ubah. Dapat dipastikan bahwa ini adalah keramik dari dinasti Yuan. Sedangkan pola naga pada barang tiruan. Tampak sama persis dengan yang asli. Tapi kurang sedikit sentuhan minyak dan gas. Tak punya pesona. Baru sekali lihat langsung tahu ini palsu. Hah, masih ada aura spiritualnya. Ngawur aja ngawur. Bahkan bikin hal yang begitu mistis. Masih ada aura spiritualnya. Ngawur aja ngawur. Bahkan bikin hal yang begitu mistis. Luar biasa. Luar biasa. Setengah hidup yang penuh kebingungan akhirnya aku bisa melihat rahasia di baliknya. Ah. Tuan Chu. Terima kasih atas petunjuk yang berharga. Saat aku meniru kedua replika ini sebelumnya, aku tidak mempertimbangkan keindahan naga. Hari ini kamu langsung menunjukkannya, aku baru sadar. Ternyata antara barang asli dan palsu dapat dibedakan dengan mudah hanya dengan sekali pandang. Tembaga emas bisa langsung melihat keaslian barang antik itu sendiri. Tingkat tertinggi dalam penilaian barang antik, yaitu melihat keindahan dan jiwa dari objeknya. Sepertinya kemampuan penilaian barang antik dari tuan ini sudah mencapai tingkat yang luar biasa. Saya umumkan bahwa pemenang babak kedua adalah keluarga Wang. Dua babak sebelumnya juga dimenangkan oleh keluarga Wang. Selamat kepada keluarga Wang. Mendapat hak masuk ke lelang Sinyuan selama 1 tahun. Tuan Chu, sebagai perwakilan dari keluarga Wang, bisa memilih satu barang dari koleksi di lokasi untuk dibawa pulang. Pas sekali putaran pertama selesai, merasa ada sesuatu yang beresonansi dengan mata emas. Aku pikir tidak ada kesempatan untuk mendapatkannya. Sekarang pas sekali. Itu adalah yang mengikuti aturan. Tapi itu hanya tiruan dari era Republik. Tidak masalah, ambil saja dulu. Lilau, aku mau ini saja. Tidak sombong dan tidak terburu-buru. Sepertinya, dunia penilaian barang berharga akan melahirkan sosok yang luar biasa lagi. Kalau begitu, saya mengumumkan bahwa konferensi penilaian barang berharga tahun ini berakhir di sini. Berbagai harta yang muncul di konferensi akan dilelang di rumah lelang Sinyuan setelah ini. Akan ada pemimpin dari Wang keluarga. Jangan sampai kalian melewatkannya. Ayo kita pergi. Setelah Chu Fengping. Bagaimana kalau kamu bergabung dengan keluarga Wang sebagai kepala ahli antik? Gajinya bebas kamu tentukan. Bukankah sudah kukatakan, kalau aku ikut kompetisi koleksi barang antik, aku tidak akan terlibat lagi. Aku berubah pikiran. Dengan kemampuanmu dalam menilai barang antik yang hebat ini, kedepannya pasti akan berperan lebih besar lagi. Kali ini, kamu juga membantu keluarga Wang dengan meraih juara pertama dalam kompetisi koleksi barang antik. Setelah ini, saya akan bergabung dengan Sinyuan Auction House. Kami sangat membutuhkan seseorang seperti Anda, seorang ahli penilai barang berharga yang profesional. Tidak perlu, Nona Wang. Seperti yang Anda lihat, saya hanyalah seorang pemuda miskin, tapi saya menghargai niat baik Anda. Jadi, saya akan melewatkan posisi kepala penilai ini. Tapi baiklah, saya tidak suka bergantung pada orang lain. Beberapa hari lagi, saya berencana untuk membuka perusahaan keyboard sendiri. Nanti jika Nona Wang membutuhkan bantuan dalam pekerjaan, bisa datang kepada saya. Harganya bisa dinegosiasikan. Selamat tinggal. Kemarin, Ouyang Zongshu memberikan saya patung PCU yang membuat kemampuan untuk menghasilkan uang. Tidak tahu kali ini jepit rambut ini bisa membuat mata emas saya naik level menjadi seperti apa. Aneh. Kenapa kali ini tidak ada suara petunjuk ya? Apa karena kebangkitan gagal? Sig. Wah, ini apa sih kamu ini? Wangi banget, wangi banget. Dulu aku juga mau makan. Melihat dengan jelas. Benar-benar bisa melihat dengan jelas. Lihat deh ini. Ini sama sekali tidak cukup, meski juga ada batasnya. Baru saja menembus dinding itu sudah mencapai batas. Tapi, ini sudah cukup kok.
Penasihat, dalam acara penilaian barang kali ini, kamu sudah melakukan dengan baik. Setelah masuk ke Xingyuan, kamu tidak perlu repot lagi. Paman kedua, Chu Fengping, adalah orang yang aku cari. Sekarang acara penilaian barang dan lelang. Juga karena ada dia, maka akan berhasil. Sekarang semuanya sudah jelas, kau membiarkanku pergi. Apa maksudnya ini? Saudari Bao, terima kasih atas semua usaha yang kau lakukan untuk keluarga Wang. Sekarang aku sudah kembali. Kau bisa istirahat dengan baik. Benar, Yunshi. Kedepannya, semua aset keluarga Wang akan diserahkan kepada Yun Xuan untuk diurus. Kau benar-benar seorang gadis. Keluarga Wang tidak bisa diserahkan padamu. Paman kedua, apakah kamu benar-benar berniat merebut kekuasaan? Apakah kamu lupa apa yang diperintahkan ayahku saat meninggal? Apa yang harus disampaikan keluarga? Tentu saja aku ingat perintah keluarga. Hanya saja, warisan keluarga Wang selama bertahun-tahun ini tidak bisa diserahkan padamu. Ini juga merupakan keputusan rapat pemegang saham. Rapat pemegang saham baru-baru ini sepakat. Untuk semua aset keluarga Wang, semua dialihkan ke atas nama Wang Yinxuan. Paman, kapan kamu membeli saham rapat umum pemegang saham? Bukankah kamu sudah melihatnya dengan jelas? Wang Yunshi. Sekarang kamu hanya sekadar nama kosong saja. Tidak ada satupun orang di perusahaan yang mengenali identitasmu. Mulai sekarang, kamu tidak lagi menjadi putri keluarga Wang. Oke. Kak Ouyang, kamu ini sudah merebut perusahaan orang lain yang sudah ada. Semua sudah diambil alih. Pemiliknya kabur, aku langsung beli. Seluruh kekayaanku semuanya aku taruh di sini. Kakak Chu, jangan bikin aku rugi ya. Tenang saja, Kak Ouyang. Di kartu ini ada 10 juta. Sebagai modal awal perusahaan kita. Kalau kamu di ibu kota punya koneksi yang baik, maka silakan jalankan pemasaran. Saya akan pergi untuk melakukan penilaian. Sekalian bisa mengetahui pasar barang antik di provinsi. Halo, Nona Wang. Begitu cepat datang untuk meminjam harta ya. Kebetulan saya dan teman saya baru saja membuka perusahaan. Mau jadi pelanggan pertama saya. Saya sekarang sudah meninggalkan keluarga Wang. Semua aset dan dana sudah dipindahkan. Begitu magis. Acara penilaian barang antik baru saja selesai. Wang Yunshi langsung kehilangan kekuasaan. Jadi sekarang saya tidak punya tempat untuk pergi. Saya menelepon kali ini untuk meminta bantuan Tuan Chu. Saya bisa membawa dana sebesar 50 juta. Untuk berinvestasi di perusahaan penilaian barang antik Anda. Baiklah, Nona Wang. Yang paling kami butuhkan di tahap awal perusahaan adalah uang. Sekalian saya bisa mengenal lebih jauh tentang Ketua Wu. Nona Wang, nanti ikut saya ya. Baiklah, Tuan Chu. Sampai jumpa nanti. Ini adalah tempat pengumpulan barang antik terbesar di ibu kota provinsi. Dari berbagai penjuru, berbagai jenis barang antik bisa muncul di sini. Sayangnya, mesin ini palsu. Kalau tidak, bisa dapat barang bagus. Bos, barangnya bagus. Sungguh jarang ditemukan. Anda punya pandangan yang bagus. Saya mengeluarkan 800.000, bagaimana? Barang ini seharga 800.000. Orang-orang di ibu kota memang kaya ya? Nak, maksudmu casing ini tidak seharga 800.000. Menurutku, bahkan 800 rupiah pun tidak layak. Maksudmu saya membeli barang palsu? Kakek, pasti Anda salah lihat. Barang ini jelas barang palsu. Apakah Anda tidak pernah mendengar nama Gu Erye saya? Aku sudah berkecimpung di dunia kaca ini selama puluhan tahun. Yang aku lihat tidak kurang dari 5.000, bahkan mungkin 10.000. Kalau kamu bilang dia palsu, maka kita bertaruh. Bertaruh apakah dia benar-benar asli atau tidak? Bertaruh boleh saja, tapi harus ada taruhannya, kan? Anak kecil. Kalau kamu menang, aku akan serahkan seluruh kekayaan keluarga Gu di jalan kaca ini. Bagikan satu untukmu. Tapi jika kamu kalah, apa yang bisa kamu berikan padaku? Jika aku kalah, aku akan memberikan dana setara dengan satu rantai industri kepada Tuan Gu. Bagaimana? HMPH. Tak disangka, kamu cukup memiliki aset. Baiklah, pertama-tama, warna daging ayam ini lembut dan halus. Garis ototnya terlihat jelas. Benar-benar barang asli dari dinasti Yuan. Kamu bilang ini palsu. Lalu apa alasannya? Pak Tua, yang kamu katakan hanyalah teknik pembuatan lapisan cat di permukaan keramik. Coba kamu ketuk perutnya, mungkin bisa diketahui. Keramik dari dinasti Yuan yang asli. Akan dilapisi beberapa ratus lapis cat berwarna di atas kerangka dasarnya. Sekarang kebanyakan tiruan hanya dilapisi beberapa lapis saja.
Kamu lagi nggak nyoba sendiri. Hanya dengan melihat, bagaimana kamu bisa tahu masalah sekecil ini. Baiklah, aku terima kekalahan. Kalian berdua, silakan ikut saya. Di depan ini adalah area toko keluarga Gu. Silakan pilih-pilih. Kalian berdua, silakan duduk. Bagaimana menurut kalian toko keluarga Wu? Paman Wu, aku sebenarnya tidak ingin toko milikmu. Aku hanya ingin berbicara tentang kerjasama denganmu. Kerjasama. Usaha keluarga Gu sudah sangat stabil. Tak tahu adik kecil ingin berbicara tentang apa dengan saya. Seperti tadi lagi, penilaian barang antik. Di kota provinsi, keluarga Gu sudah sangat lengkap dalam pengelolaan barang antik. Sumber daya, pelanggan, dan aliran dana sudah menjadi siklus yang sehat. Sekarang, bekerja sama dengan perusahaan baru yang kamu dirikan untuk penilaian barang antik. Terdengar seperti usaha yang sia-sia dan tidak menguntungkan sama sekali. Sekarang seperti ini. Tapi bagaimana ke depannya? Kekuatan keluarga Wu di masa depan. Apakah bisa tetap seperti sekarang? Kuncinya adalah Wu Lao. Tadi kemampuan saya dalam menilai barang antik juga sudah kamu lihat. Sekarang bekerja sama dengan keluarga Gu tidak akan merugikan kita. Baiklah, saya akan percaya padamu sekali ini. Lalu apa yang kamu butuhkan sekarang? Keluarga kami adalah keluarga barang antik. Kita bisa mulai dengan menghubungkan rantai pasokan barang asli. Setelah melalui saya, antik yang diproduksi oleh keluarga Gu dapat dijamin 100% keasliannya. Dengan cara ini, pasar kelas atas, 100% keaslian. Nilai ini tidak perlu saya jelaskan lebih lanjut, kan? 100% keaslian. Jika bocah ini tidak berbicara besar, bagi saya, keluarga Gu, baik dalam akuisisi maupun penjualan, masih memperluas reputasi. Semua adalah peluang besar. Kalau begitu, selanjutnya, produk-produk mewah keluarga Gu. Semua akan dikaitkan dengan perusahaan penilaianmu. Aku tidak tahu nama adik kecil ini. Nama saya Chu Fengping. Semoga kerjasama dengan keluarga Gu menyenangkan. Semoga kerjasama menyenangkan. K.O. Yang. Keluarga Gu pasti sudah menghubungimu, kan? Selain keluarga Gu, aku juga menemukan 3 jalur akuisisi yang berbeda. Hanya saja saat ini, modal kami hampir sepenuhnya sudah terdistribusi. Dan untuk menguangkan barang-barang antik ini butuh waktu. Selain itu, nama perusahaan kami dalam hal penilaian barang antik juga belum sepenuhnya dikenal. Ini hanya masalah waktu. Akan ada sekelompok barang antik asli yang muncul di pasar. Ini adalah dampak yang sangat besar bagi seluruh pasar. Kita perlu mencari cara untuk cepat mendapatkan uang. Kita bertiga tidak bisa menopang seluruh perusahaan. Nanti jika merekrut orang, itu akan menjadi biaya besar. Iya, Kak Chu, kamu bisa coba bermain batu giok. Dengan kemampuanmu, mendapatkan uang dari batu giok pasti mudah. Iya, jika aku bisa melihat isi batu giok, itu sama saja dengan mengumpulkan uang. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. K.O. Yang, urusan perusahaan serahkan padamu. Besok saya akan pergi berjudi batu. Melihat-lihat batu giok terbaik. Jangan sampai terlewatkannya. Bos, saya mau ini. Tuan, apakah Anda sudah memikirkannya? Sekali potong ini bisa 100.000. Saya yang akan memotong, saya tidak percaya. Ayo. Tidak ada apa-apa. Bagaimana mungkin ini terjadi? Pasti kamu yang berbuat curang. Batu ini tidak mungkin kosong. Ini mencemarkan nama baik Fang Chunfeng tanpa alasan. Apa kamu tidak menganggap keluarga Fang ini serius? Jika kamu tahu diri, cepat pergi dari sini. Hari ini masih ada yang mau berjudi batu. Silakan pilih batu yang ada di depanmu. 1 potong 100.000. Kalah menang, semua dapat. Ada sedikit menarik. Saya coba. Yoh. Tuan ini terlihat asingnya. Pertama kali datang untuk berjudi batu. Ya, perkenalan diri sedikit. Nama saya Fang Chunfeng. Bisnis batu taruhan keluarga Fang. Saya yang bertanggung jawab. Di depan Anda ada 3 jenis batu. Mereka inferior, sedang dan tinggi. Harga setiap jenis batu berbeda. Tetapi setelah masuk mesin pemotong, semua harganya 100.000 per potong. Sekarang bisa mulai memilih. Yoh, di dalam biji ini, ada setidaknya ratusan ribu batu giok. Yah, dia pergi. Bukankah ini khusus untuk saya ambil kesempatan? Yang ini saja.
Ah, Tuan, Anda benar-benar ingin memilih batu mentah yang berkualitas rendah ini untuk dipotong. Bos Feng, orang ini jelas belum pernah berjudi dengan batu. Langsung saja dipotong. Bodoh kalau tidak mengambil uang. Ya, ini saja. Aku masih bisa membayar 100.000. Sepertinya dia anak kaya dari luar kota. Ayo, datanglah. Apa? Bagaimana mungkin? Seukuran ini pasti puluhan ribu. Dia benar-benar bisa membawanya keluar. Ini keberuntungan yang luar biasa. Iya, itu dia. Baru-baru ini, lelang kerajaan muncul giok berkualitas tinggi. Kamu dengar tidak? Ayah. Giok berkualitas tinggi sudah bertahun-tahun tidak muncul. Bagaimana mungkin muncul di lelang kecil? Ahli penilai di lelang itu tidak sembarangan. Dia langsung mengenali itu sebagai giok berkualitas tinggi. Kemudian, batu giok yang luar biasa itu dibeli oleh keluarga Zhang. Setelah diperiksa, gioknya asli. Ternyata itu adalah Chu Fengping. Jadi wanita di sampingnya adalah Wang Yunxi. Sepertinya memang benar bahwa grup Wang sedang mengawasi hal ini. Tuan Chu benar-benar memiliki mata yang tajam untuk menemukan permata. Namun dengan kemampuan Tuan Chu, hal seperti ini terlalu sepele untuk Anda. Anda mengenal saya. Dari awal sudah bisa mengidentifikasi giok berkualitas tinggi. Seperti keluarga Fang yang khusus menjalankan bisnis mineral mentah. Bagaimana mungkin kami tidak mendengar tentang kisah Tuan Chu? Tuan Chu, ayah saya sangat mengagumi Anda. Bagaimana kalau malam ini kita berkumpul di rumah Fang? Kami baru-baru ini, tepatnya menemukan batu mineral yang diduga giok berkualitas tinggi. Ingin meminta Anda untuk mengidentifikasinya. Hahaha. Langsung saja pergi ke rumah Fang. Pasti lebih nyaman daripada saya di sini. Nona Wang, kamu bawa batu giok ini kembali ke perusahaan. Lalu serahkan kepada Kak Ouyang. Setelah itu saya akan kembali. Baik. Tidak ada waktu untuk ditunda. Sekarang saya akan membawa Tuan untuk melihat tambang itu. Tuan Yan, kata pepatah, 1000 kali mendengar tidak sebanding dengan sekali melihat. Hari ini melihat langsung sungguh membuatku terkesan. Pahlawan muncul dari generasi muda. Tuan Ou, Anda terlalu memuji. Saya hanya ingin mengandalkan kemampuan saya sendiri, agar keluarga saya bisa hidup lebih baik. Hidup lebih baik saja. Hahaha. Tuan Su, saya sangat mengagumi Anda. Hari ini saya mengundang Anda. Sebenarnya ada satu hal lagi. Percaya bahwa Chun Feng sudah memberitahumu. Hahaha, ya. Aku tahu tentang kemampuan Tuan Chu dalam mengidentifikasi jadete berkualitas tinggi. Jadi hari ini aku ingin memintamu untuk melihat. Apakah batu ini adalah jadete berkualitas tinggi? Jadete berkualitas tinggi memiliki nilai yang tidak terukur. Mengapa tidak terukur? Sulit untuk memberikan hasil penilaian seperti ini untuk pertama kalinya. Benar-benar membuat keluarga Fang sulit menemukan sebuah vein batu giok yang sangat bagus. Tuan Fang, dari mana Anda mendapatkan batu ini? Batu ini didapatkan secara kebetulan. Karena tidak bisa memastikan apakah ini batu giok yang sangat bagus. Jadi saya menyimpannya. Tuan Fang, apakah Anda percaya pada saya, Chu Fengping? Tuan Chu, apa maksud Anda dengan itu? Jika saya memberitahu Anda, di balik batu tambang ini, akan ada jalur tambang giok terbaik yang baru. Kamu percaya padaku? Wow. Chu Fengping, kamu bilang ini adalah jalur tambang giok terbaik yang baru. Tuan Chu, ini urusan besar. Saya juga berharap Tuan Chu menyimpan rahasia untuk keluarga Fang. Saya setuju. Jika di balik ini benar-benar ada tambang giok yang luar biasa, saya bisa menyerahkan hak penambangan dan menambang bersama Tuan Chu. Tuan Fang sangat dermawan. Kalau begitu, saya akan menunggu kabar baik dari Tuan Fang. Namun, saya punya satu permintaan. Yaitu saya ingin membuka sebuah bengkel taruhan batu. Saya tidak tahu apakah keluarga Fang bisa membantu saya membuka sebuah bengkel taruhan batu. Tentu saja bisa. Jika tidak ada Tuan Chu,
Keluarga Fang mungkin akan kehilangan kesempatan besar. Chen Feng, kamu tangani urusan ini. Baiklah, Tuan Chu. Nanti di pinggiran selatan kota provinsi, 5 pasar batu taruhan akan sepenuhnya dialihkan atas namamu. Setelah aku menemukan vein tambang, akan berdiskusi lebih lanjut dengan Tuan Chu mengenai masalah penambangan. Perputaran dana pasar batu taruhan sekitar 50 juta. Kerjasama dengan keluarga Gu akan segera dimulai. Koleksi barang antik itu sebenarnya tidak terlalu bermasalah. Hanya saja, proses pengembaliannya terlalu lambat. Harus mencari cara untuk cepat meningkatkan reputasi. Oh, benar. Saya juga bisa mengadakan lelang sekali. Akan pergi ke rumah lelang Sinyuan. Dengan cara ini, barang antik berkualitas tinggi bisa terjual dengan cepat. Reputasi di dunia kuliner juga akan meningkat. Maaf, Li Lao. Begitu larut masih mengganggu Anda. Ini Tuan Chu. Ada apa yang ingin Anda bicarakan? Jangan-jangan ingin menjadi ahli barang antik di Sinyuan. Li Lao, Anda bercanda ya? Saya ingin bertanya, apakah saya bisa mengadakan lelang di Sinyuan? Boleh? Kapan tepatnya saya akan atur? Anda juga berikan saya daftar barang lelang. Selain itu, akan ada biaya layanan tertentu. Kalau begitu, Pak Li, yang penting bisa jalan sudah cukup. Jadi kita tentukan waktunya 3 hari lagi. 3 hari lagi akan saya cari Anda. Baik. Pak Li, kali ini saya mengundang Anda untuk bersama-sama menilai barang berharga, agar tidak ada orang yang berbaik hati mengatakan saya memuji diri sendiri. Tapi Pak Li, Anda tenang saja. Barang-barang ini sudah saya periksa sebelumnya dan semuanya asli. Kita berdua bisa yakin untuk menilai. Selamat datang semuanya ke keluarga Gu. Dalam pelelangan bersama Choice Appraisal. Barang lelang kali ini telah disahkan oleh Choice Appraisal. Di sini kami jamin semua barang asli dan berkualitas tinggi. Baru saja diusir dari keluarga Wang. Sekarang jadi anjing di keluarga Gu lagi. Dengar-dengar kemarin dia pergi ke keluarga Fang mencari kepala keluarga Fang. Bukankah dia ini pengkhianat 3 keluarga? Bukankah itu Pangeran Zhao? Kenapa dia kalah di acara appraisal terakhir? Kali ini berani-beraninya datang lagi. Ya. Walaupun Chu Fengping punya penglihatan tajam. Di tempat kejadian, petugas pengantar malah mengganti barang antikmu. Apalagi yang bisa mereka lakukan? Percaya saja, aku Zhao keluarga. Siapa yang berani menantangku? Chu Fengping. Kamu lihat saja nanti. Hari ini adalah hari kamu kehilangan nama baik dan reputasi. Tuan Zhao, silakan duduk dulu. Kemampuan Chu dalam menilai barang antik, aku dan Pak Li sama-sama tahu dan akui. Tidak peduli apapun perselisihan yang kalian miliki sebelumnya. Hari ini dilelang, jangan lagi dibicarakan. Sekarang lelang dimulai. Pertama adalah barang yang diwakilkan untuk dilelang. Penjual mengatakan bahwa patung Buddha ini adalah patung berlapis emas dari zaman Qianlong. Harga awal 800.000. Tidak, ini bukan patung berlapis emas yang sebelumnya. Tuan Hu, Anda mengatakan bahwa barang ini 100% asli. Tapi barang pertama ini adalah barang palsu. Ini mana mungkin adalah perhiasan berlapis emas. Ini jelas hanya sepotong besi tua yang rusak. Pak Gu, ini memang barang palsu. Dan peniruannya sangat buruk. Kalau lelang keluarga Gu kali ini, hanya berisi barang seperti ini. Saya rasa keluarga Gu dan keluarga Chu harus memberi penjelasan kepada kami. Berikan penjelasan kepada kami. Ini adalah barang lelang yang ditugaskan secara pribadi. Saya curiga ada yang sengaja menukar barang ini. Chu Fengping. Barang lelang ini semua kamu yang menilai. Acara lelang ini juga diselenggarakan dengan namamu. Tapi sekarang ada masalah. Kamu bilang ini masalah penjualnya. Tuan Zhao, apakah kamu merasa dirimu sangat pintar? Tapi semua orang harap tenang. Saya, Chu Fengping, akan melanjutkan dengan sesi penilaian barang. Saya akan melakukan penilaian secara langsung. Tetap 100% asli. Mari kita lihat apakah ada yang berniat jahat. Atau apakah saya, Chu Fengping, sengaja mempermainkan semua orang. Dan saya, Chu Fengping, bersumpah di sini. Dalam waktu 3 hari, saya pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan. Karena Tuan Chu sudah mengatakan demikian. Saya akan tetap di sini untuk melihat.
Saudara-saudara. Barang kedua yang akan dilelang adalah plakat perunggu dari sebelah Sia. Ada tulisan di punggungnya. Ini adalah harta berharga dari zaman yang langka. Harga awal 100.000. Medali perunggu ini sudah dibeli oleh keluarga, tidak ada masalah. Hanya barang yang dikirim oleh individu yang bermasalah. Shen Zhaoke. Medali perunggu dari sebelah Sia ini adalah asli. Mari kita mulai lelang. Apa yang dikatakan Tuan Chu memang benar. Ini memang berasal dari sebelah Sia. Pihak pengusir setan 60.000. Saya tawar 80.000. 100.000. SHH. HMPH. Tuan Cucu, kenapa kamu datang? Ada barang palsu di pelelangan. Tentu saja aku harus datang untuk melihat apa sebenarnya penyebabnya. Aduh, Tuan Chu, kamu benar-benar bercanda. Lelang Sinyuan melakukan penilaian langsung terhadap barang lelang. Disimpan di lokasi. Kecuali jika ada kesalahan penilaian. Maka tidak mungkin terjadi penipuan dengan barang palsu. Membeli kurir. Zhaoge, kamu memang hebat. Tuan Chu, kamu mau pakai itu untuk apa? Ini untuk pengaturan di lokasi. Sini hampir selesai. Ganti barang berikutnya, vas keramik biru, dengan yang palsu. Tuan Zhao mungkin akan mengecewakanmu. Chu Feng. Kenapa kamu di sini, Tuan Zhao? Kamu bilang kamu selalu menggunakan cara yang tidak terhormat ini. Keluarga Zhao benar-benar membuka mataku. HMPH. Lalu apa? Chu Feng, aku beritahu kamu. Jangan sekali-kali mengganggu Zhaoke. Jangan pernah berharap bisa terkenal di ibu kota provinsi. Begitu, Zhaoke? Mari kita lihat saja. 3 hari lagi adalah saat kehancuran Zhao. Menghancurkan Zhao, hanya dengan kamu. Tuan Chu. Saya tahu saya salah. Saya hilaf sejenak. Tolong jangan beritahu Lilau. Saya langsung menghancurkan barang palsu itu. Kamu jangan pergi kemana-mana dulu. Tunggu sampai pelelangan selesai, nanti kamu datang ke sini cari aku. Segera kirimkan sampel ketiga ke atas. Zhaoke. Zhao seharusnya tidak punya kemampuan untuk melakukan hal ini. Lalu, siapa sebenarnya yang punya kemampuan di lelang Sinyuan ini untuk melakukan hal seperti ini? Apakah pertemuan penilaian benda kali ini sangat penting bagi keluarga Wang? Hanya keluarga yang berada di peringkat teratas agar bisa menempati rumah lelang terbesar di provinsi Sinyuan. Saya mengumumkan bahwa pemenang putaran kedua adalah Wang Jia. Pemenang dari 2 putaran sebelumnya juga adalah Wang Jia. Selamat kepada Wang Jia. Mendapatkan hak untuk beroperasi di Sinyuan Auction House selama 1 tahun. Saya sekarang sudah meninggalkan Wang Jia. Semua aset dan dana telah diambil alih. Ini adalah Wang Zha. Chu Fengping, maksudmu adalah Wang Jia menyuruh Zhaoke untuk menjegalmu. Mari kita dengarkan apa kata orang yang terlibat. Apa yang Zhaoke katakan padamu, Tuan Chu? Sebelum lelang dimulai, Zhaoke menemui saya. Dia bilang ingin memberi saya 300.000 agar saya memberikannya daftar lelang. Kemudian dia memberikan barang tiruan kepada saya, supaya bisa ditukar saat lelang. Tuan Chu, saya benar-benar hilaf. Saya mohon pengertian Tuan Chu. Benda brengsek. Lelang Sinyuan. Bagaimana bisa ada orang seperti kamu yang memakan dalam dan menggigit luar? Besok tidak perlu datang lagi. Orang tua Li ini masih berguna untuk disimpan. Meskipun tidak bisa mendapatkan bukti dari keluarga Wang. Dia juga hanya mengakui orang yang paling penting bagi Zhaoke. 25. Besok saya akan mengajak kepala keluarga Fang dan orang-orang dari keluarga Ouyang untuk pergi ke rumah Zhao menuntut pertanggungjawaban. Saat itu kita bersama-sama. Baiklah, besok aku akan pergi bersamamu. Aku ingin lihat apakah keluarga Zhao punya keberanian ini. Adikku, kapan proyek di wilayah timur yang dulu itu akan diberikan padaku? Kalau kalian sampai berbuat besar-besaran, datang ke keluarga Zhao, ada apa? Ada apa yang mau dibicarakan? Tidak ada kabar tentang rencana apapun. Selamat datang, semuanya. Saya Zhao merasa sangat terkejut dan terhormat. Zhao Donghai, anakmu cukup baik. Hampir merusak reputasi keluarga Gu kami, HMPH. Keponakan kedua saya sangat keras kepala. Saya tidak tahu apa yang kau lakukan. Lebih baik kita duduk dan bicara baik-baik. HMPH, kepala keluarga Zhao. Hari ini saya datang bukan untuk mencari masalah dengan keluarga Zhao. Zhao menggunakan barang palsu. Dengan niat jahat mengganti barang anti kami di lelang. Hampir membuat reputasi keluarga Chu dan keluarga Gu hancur.
Kepala keluarga Zhao hari ini hanya ingin penjelasan. Karena Tuan Chu mengatakan, Zhao mengganti barang lelang di rumah lelang. Apakah ada bukti? Tuan Zhao di acara penilaian barang sangat tidak setuju dengan saya. Sekarang setelah saya menetap di kota provinsi, Tuan Zhao bahkan mengeluarkan ancaman keras. Bilang mau cari orang untuk membunuh saya. Tapi apa yang dikatakan Tuan Chu itu benar. HMPH. Sebelumnya, saya memang tidak puas dengan Chu Fengping di acara penilaian barang. Tapi soal penggantian barang lelang ini. Tuan Chu, jangan karena emosi sesaat langsung menuduh sembarangan ya. Hahaha, Ketua Zhao. Kami juga tidak mau bertele-tele denganmu. Kamu mau bukti, kan? Saya akan tunjukkan bukti ini kepada kalian sekarang, orang. Tuan Zhao. Memang benar, Tuan Zhao yang mencari saya. Meminta saya untuk menukar barang lelang Tuan Chu. Dan memberi saya 300.000 yuan. Ini adalah catatan transfer, silakan periksa. Pemimpin keluarga Zhao yakin bahwa sekarang sudah ada kesimpulan. Tidak tahu, apa penjelasan yang bisa diberikan oleh pemimpin keluarga Zhao kepada kami. Dosa yang menimpa. Beraninya kamu cari masalah dengan Tuan Chu. Selama bertahun-tahun aku tidak pernah mengajarimu dengan baik. Kamu melakukan hal-hal yang sangat buruk. Kamu ingin menghancurkan aku dan keluarga Zhao. Tuan Chou, apa yang kamu inginkan sebagai penjelasan? Hari ini, keluarga Zhao datang dengan banyak orang. Kalau aku cuma sendiri, tidak cukup. Tuan muda Zhao telah melakukan kesalahan, yang menyebabkan lelang sumber informasi keluarga Gu terancam. Bahkan keluarga Fang juga menghadapi ancaman tertentu. Bagaimana jika Tuan Zhao menyerahkan 80% dari aset keluarga Zhao di kota provinsi kepada kami? Bagaimana menurut Anda, Tuan Chu? Ini sepertinya tidak berniat memberikan jalan hidup bagi keluarga Zhao. Jalan hidup itu adalah pilihan kalian sendiri. Saya sudah menyisakan 20%. Itu sudah merupakan itikat baik terbesar saya. Saya berharap Tuan Zhao bisa memberikan kami jawaban yang memuaskan. Ini sudah keterlaluan. Kepala keluarga Zhao bisa mencoba untuk menolak. Lalu selanjutnya, lelang Sinyuan. Tidak akan menerima barang dari keluarga Zhao lagi. Keluarga Hu juga akan merebut pasar barang anti keluarga Zhao. Keluarga Fang juga akan menghentikan bisnis batu judi keluarga Zhao. Saya juga akan mengirim orang-orang untuk mengganggu toko keluarga Zhao. Saat itu, bagaimana kamu akan memilih? Bisnis di kota Shengtai yang baik. Saya bisa melepaskannya. Bisnis di kota Sheng. Aku bisa menyerah. Chu Fengping, kamu benar-benar kejam. Tuan Zhao benar-benar punya kata-kata. Kalau begitu, kita tunggu kabar baik dari Tuan Zhao. Ayah, kamu benar-benar menyerahkan warisan keluarga begitu saja, tanpa pasar di kota Sheng. Bagaimana dengan keluarga Zhao kita? Masih berani kamu bicara? Bagaimana berani kamu mengirim orang ke balai pelelangan Siwan? Pengacau. Iya. Dia adalah Wang Yunxuan. Dia yang menyuruhku menargetkan Chu Fengping. Ide juga dari dia. Dia takut Wang Yunxi bergantung pada Chu Fengping dan bangkit kembali. Kembali bersaing untuk uang. Ah. Haha, Tuan Chu. Hari ini Anda benar-benar membuka mata saya. Dalam dunia bisnis, memang seperti ini. Terutama bergantung pada kepala keluarga Fang. Bersama para senior lainnya. Hari ini, kepala keluarga Fang sebenarnya ingin menanyakan. Apakah sudah menemukan vein jade berkualitas tinggi? Sudah ditemukan. Tepat di pegunungan di utara kota provinsi. Jujur saja, jika Fang menjaga vein ini, setidaknya 3 generasi tidak perlu khawatir tentang kehidupan. Meskipun industri keluarga Zhao di kota provinsi sudah menjadi milik kita, tetapi saya masih khawatir keluarga Wang akan berbuat jahat di belakang. Meskipun keluarga Chu sudah mulai menunjukkan taring, tetapi masalah dana selalu menjadi masalah besar. Tuan Chu sebaiknya pergi ke tambang bersama dengan Chun Feng. Nanti kita tentukan batasan area penambangan. Setelah permata giok terbaik muncul, saya percaya seluruh kota provinsi akan dunia batu mulia. Tuan Chu dan keluarga Fang akan dengan kokoh mendominasi kekuasaan. Pada saat itu, dana tidak akan lagi menjadi masalah. Baik, Tuan Fang. Kalau begitu, kirimkan lokasi jalur tambang itu padaku. Nanti aku cari waktu untuk pergi bersama Xiao Fang. Bisa. Tuan Fang. Di sana adalah lokasi data jalur tambang batu mulia terbaik. Jalur tambang giok terbaik berada di kedalaman. Tim penambangan keluarga Fang tidak ada masalah, kan? Keluarga Fang khusus mengelola batu giok. Dari penambangan sampai penjualan sudah membentuk rantai industri. Seperti penambangan dalam yang seperti ini pasti juga tidak masalah. Tuan Chu, berapa persen yang Anda inginkan?
Saya ambil 30% saja sudah cukup. Nanti juga membutuhkan penjualan dan pengolahan dari keluarga Fang. Saya hanya menikmati hasilnya. Jadi tidak perlu mengambil terlalu banyak. Begitu saja. Saya akan menikmati hasilnya, tidak perlu mengambil terlalu banyak. Tuan Chu sangat dermawan. Saya sudah mengatur tim pengeboran untuk bekerja dengan efisiensi penuh. Pastikan dalam waktu setengah bulan, Tuan Chu akan menerima bagiannya. Bagus, itu sangat baik. Tuan Fang, kerjasama antara Chu dan keluarga Fang dalam industri primer akan saya tangani. Nanti masalah retail, silakan langsung hubungi saya. Baiklah. Ini sudah selesai ditonton. Kita juga harus pergi. Tuan Fang mau ikut. Saya tidak akan pulang bersama. Tim penambangannya sudah mulai bekerja. Saya pikir, ada satu jalur tambang sebesar ini. Saya jadi tidak ada pikiran untuk pergi. Kalau begitu, kita pergi dulu ya. Baik. Selamat pagi, bos. Kalian turun duluan saja. Kak Ouyang keren banget. Baru beberapa hari, perusahaan sudah mulai berjalan lancar. Tentu saja, aku memang cocok jadi bos sejak lahir. Saat ini, toko yang dibeli oleh keluarga Zhao sudah mulai menghasilkan pendapatan. Chu telah memulai siklus bisnis dari akuisisi hingga penjualan. Saat ini omsetnya bisa mencapai 40 juta. Ouyang, kamulah pahlawan utamanya. Jika terus berkembang seperti ini, kita, keluarga Chu, segera akan masuk ke pasar barang antik terdepan. Master Yu, kenapa kamu datang? Apakah ada masalah dari keluarga Fang? Generasi pertama keluarga Feng, cepat. Penjualan telah resmi diluncurkan. Pasar batu giok sedang mengguncang. Banyak orang mulai memburu giok berkualitas tinggi. Kami memperkirakan, gelombang pertama keuntungan akan mencapai hampir 50 juta. Ini hanya dalam 3 acara sudah melebihi omset perusahaan. Keluarga Chu kami segera akan bangkit. Ya, semua toko batu dan bengkel giok keluarga Fang, termasuk saham yang diakuisisi semuanya melonjak. Kami juga karena kerjasama ini, telah masuk ke dalam kelompok kekuatan baru terbesar di ibu kota provinsi. Melihat skala saat ini dari keluarga Chu, sudah mampu bersaing dengan beberapa keluarga kecil. Ditambah lagi dengan hubungan kerjasama yang aku bangun. Aku yakin saatnya untuk menggulingkan keluarga Huang akan segera tiba. Fang Ping, apa yang kamu pikirkan? Oh, ya. Keluarga Fang karena hal ini sangat bahagia dan memutuskan mengadakan pesta besar. Pemimpin keluarga Fang secara khusus memintamu untuk ikut serta. Ingat untuk pergi ya. Baiklah, nanti kamu ikut pergi bersamaku ya. Aku tidak akan pergi. Kenapa? Ini kerjasama grup Batu Gio keluarga Fang. Kamulah yang jadi penanggung jawab utama acara keluarga Fang kali ini. Semua kekuatan terkemuka di kota provinsi. Hampir semuanya akan hadir. Jadi keluarga Wang juga akan ada. Takut apa sih? Sekarang kamu adalah orang kedua di grup Chu. Masih takut sama Wang Yunxuan. Percaya deh, rasa tidak adil yang kamu alami dari keluarga Wang. Aku pasti akan membuat mereka membayar dengan 2 kali lipat. Terima kasih semuanya atas dukungannya. Bisa hadir di pesta perayaan keluarga Fang. Acara perayaan ini juga untuk mencari mitra kerja masa depan bagi keluarga Fang. Belakangan, keluarga Fang menguasai hampir 80% bisnis batu mulia di ibu kota. Pasar batu zamrud terbaik bahkan hampir seluruhnya dikuasai keluarga Fang. Hampir semua sudah masuk ke dalam genggaman mereka. Saat ini, kepala keluarga Fang melemparkan peluang seperti ini. Takutnya ada orang yang akan berebut keras-keras. Keluarga Wang, sebagai bentuk niat baik, kali ini mengirimkan hadiah selamat kepada keluarga Fang. Patung singa berlapis emas. Semoga keluarga Fang keberuntungan dan kekayaan melimpah. Keluarga Wang benar-benar mengeluarkan modal besar untuk bekerja sama dengan keluarga Fang. Patung pisiu berlapis emas ini nilainya setidaknya 4 juta, kan? Ada Tuan Wang. Sebagai pemimpin, keluarga Zhang saya tentu tidak bisa diam saja. Keluarga Zhang saya mempersembahkan sebuah lukisan pemandangan dari dinasti Jin. Keluarga kami mempersembahkan satu set bordir bunga dan burung dari dinasti Ming, sebagai ungkapan niat baik. Semua orang sangat perhatian. Chun Feng akan menerima hadiah dari kalian semua. Kalian semua bisa memberikan penghormatan seperti ini kepada keluarga Fang. Aku ini orang tua. Benar-benar merasa terhormat dan terkejut. Haha, Tuan Fang bilang apa itu? Keluarga Wang seharusnya sering berinteraksi dengan keluarga Fang. Kedepannya harus memperkuat hubungan juga. Tuan muda Wang, bakat muda yang luar biasa. Tak heran di usia muda sudah mampu mengemban urusan besar keluarga Wang. Tuan Fang, pujian yang bagus. Dengar-dengar, Tuan Fang sedang bekerja sama dengan Chu untuk penilaian barang antik. Apakah Chu benar-benar datang tanpa persiapan sama sekali? Saya tidak tahu kapan kerja sama saya dengan kepala keluarga Fang akan bisa dinilai oleh orang luar. Chu Fengping.
Kamu mengandalkan angin segar dari keluarga Fang untuk bangkit. Tapi kali ini tidak ada ungkapan terima kasih. Saya rasa kamu hanya orang yang tidak tahu berterima kasih. Tuan Chu adalah tamu terhormat keluarga Fang. Tolong kalian berdua lebih sopan. Bersikap baik akan mendatangkan rezeki. Tidak disangka masih merepotkan Tuan Wang, ya, HMPH. Dan siapa bilang saya tidak memberinya hadiah? Kali ini saya membawa sebuah stempel dari jade putih. Di dalamnya terukir 4 kata Yong Ji Meng Hao. Ini melambangkan kerjasama antara keluarga Chu dan keluarga Fang. Semoga kita bisa semakin maju. HMPH. Hanya sepotong batu giok yang baru dibuat. Oh, keluarga Fang menjalankan bisnis batu giok. Batu giok apa yang belum pernah saya lihat? Ini adalah jade putih jenis kaca. Tidak menyangka Tuan Chu memiliki koleksi seperti ini. Tuan Chu, Anda benar-benar beruntung. Jade putih jenis kaca. Tuan Feng, jangan sampai tertipu. Saat ini, jumlah jade putih jenis kaca tidak lebih dari 3 digit. Bagaimana mungkin Chu Fengping bisa mendapatkannya? Anda belum melihat bukan berarti tidak ada. Anda tidak tahu berapa banyak harta karun langka yang sebenarnya berasal dari tangan keluarga Chu. Masih ada banyak harta yang belum pernah kamu lihat. Semuanya tersimpan di keluarga Chu. Siapa yang tahu apakah semuanya asli atau tidak? Yang dimaksud Tuan Wang adalah bahwa kemampuanmu lebih hebat daripada kepala keluarga Fang yang sudah seumur hidup melihat batu giok. Tuan Wang, saya ingin memberikan satu nasihat untukmu, yaitu berikan apa yang mereka suka. Dan saya akan memberitahumu lagi. Jika kamu berani mengganggu saya lagi, nasibmu akan sama seperti keluarga Zhao. Chu Fengyang, apakah kamu berani mengancamku? Ini bukan ancaman untukmu, tapi aku memberitahumu. Semua yang kamu miliki sekarang adalah hasil kerja keras Wang Yunxi. Setelah kepala keluarga Wang meninggal, dia langsung memetik buahnya. Apa yang kamu katakan, aku juga sampaikan padamu. Wang Yunxuan, kamu adalah orang yang tidak tahu terima kasih. Baiklah. Ini adalah urusan pribadi kalian berdua. Sebaiknya diselesaikan secara pribadi. Yang kedua adalah tradisi lama keluarga Fang. Saya yakin semua orang tahu tentang perjudian batu. Keluarga Fang juga mengandalkan perjudian batu untuk membangun kekayaan. Saudara-saudara, silakan lihat. Di depan kalian ada berbagai jenis batu mentah dengan kualitas yang berbeda. Kalian bisa memilih sesuka hati. Baik yang baik maupun yang buruk bisa dibawa langsung. Hari ini akan ada orang dengan kualitas tertinggi. Juga bisa mendapatkan hadiah tambahan dari keluarga Fang. Silakan pilih sesuka hati. Sekarang kita mulai, silakan. Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Apa maksudnya ini, Feng Xiao? Apakah kita belum bisa mulai memilih? Tentu saja tidak. Tapi ya, sebelum memilih batu kali ini ya, tidak boleh menyentuh batu asli dengan tangan terlebih dahulu. Dalam penilaian barang antik ya, ini juga disebut melihat dengan mata. Hari ini kita ya, sama saja, keluarga Fang, bahkan mengeluarkan sepotong batu giok asli yang sangat bagus. Begitu berani untuk memberikannya. Hanya saja sebelumnya masih ada kotoran di dalamnya. Tapi siapa yang memilih ini? Kalau begitu, akan ada pertunjukan yang menarik. Chu Fengping, kalau kamu tidak turun tangan, aku yang akan maju duluan. Pemimpin keluarga Fang, aku mau ini. Makanan berkualitas rendah. Kalau mau ambil, silakan saja. Aduh, Raja benar-benar cepat tangannya ya. Zhu Gongping, siapa suruh kamu ragu-ragu? Kesempatan itu harus diperjuangkan sendiri. Raja selalu suka mengambil sisa orang lain. Kamu bilang kamu seperti pengemis itu. Kampung halamanmu masih bilang, aku pengemis. Nanti kamu bakal malu sendiri. Tuan Muda Fang yang akan membuka. Aku ingin dia melihat sendiri bagaimana dia kalah. HMPH. Apa yang dipamerkan? Batu yang pernah dilihat Tuan Chu. Benar-benar mengira mata kamu sangat tajam. Ahahaha. Wang Yunxuan telah mengeluarkan batu giok berkualitas tinggi. Batu giok berkualitas tinggi. Chu Fengping, sekarang kamu mau pakai apa untuk melawanku? Ini adalah batu giok berkualitas tinggi. Tuan Chu telah mengeluarkan batu permata berkualitas tinggi. Ketua Feng bisa langsung mengumumkan hasilnya, kan? Saya mengumumkan bahwa batu asli yang dipilih Tuan Chu memiliki nilai tertinggi. Bagaimana mungkin? Ini adalah giok terbaik. Aku rasa kamu cuma memihak Chu Fengping saja. Dia cuma sebuah batu pecah. Dengan apa bisa dibandingkan dengan giok terbaikku? Tuan Muda Wang,
Kenapa kamu malah marah-marah begini? Lebih baik kamu perhatikan baik-baik batu pecah ini. Giok terbaik. Hijau pucat tanpa warna. Seperti tembus pandang. Coba lihat ini. Semua adalah kotoran. Ini adalah tambang sampah. Bagaimana mungkin? Meskipun kualitasnya buruk, tidak mungkin lebih buruk dari batu pecah ini. Tuan Wang, jika Anda memiliki keberatan, silakan panggil Wang Yi untuk berbicara dengan saya. Jika Anda terus bertindak semena-mena di rumah Fang, keluarga Fang akan membatalkan perjanjian kerjasama dengan keluarga Wang kalian. Baik, Tuan Fang. Saya juga berharap Tuan Fang dan Tuan Chu dapat bekerja sama dengan baik. Saya akan pergi lebih dahulu. Jangan pergi, Wang Xiao. Bawa batu ini pergi. Ini adalah pilihanmu sendiri. Hahaha. Tuan Chu hampir membuat Wang Yunxuan marah sampai mati. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu bisa tahu kalau batu safir terbaik ini bermasalah? Aku tidak memperhatikannya secara khusus. Bagaimana Wang Yunxuan bisa tergoda? Hahaha. Terima kasih semuanya sudah hadir hari ini. Pertunjukan selesai. Kalian bisa ke ruang lelang batu di luar. Lanjutkan diskusi kerjasama dengan keluarga Fang. Silakan. Tuan Chu. Silakan terima batu permata ini. Selain itu, ada juga sepotong giok yang bernilai jutaan. Itu adalah uang tambahan. Tuan Fang, ini tidak perlu. Benda ini, kami sudah punya banyak. Kali ini, kita telah membuat Wang Yunxuan marah. Keluarga Chu mungkin akan menghadapi masalah besar. Tidak tahu mengapa kalian berdua bermusuhan. Yunxi sebenarnya adalah putri besar dari keluarga Wang. Dia telah dirampas kekuasaannya oleh paman kedua Wang Yi. Jadi, Wang Yunxuan selalu khawatir saya akan bangkit. Lalu membantu Yunxi kembali untuk merebut kekuasaan. Itulah sebabnya dia selalu menargetkan saya. Jadi, saat terakhir pergi ke rumah Zhao, mereka sebenarnya didukung oleh keluarga Wang di belakang. Itu menjelaskan semuanya. Saya akan segera membatalkan kerjasama dengan keluarga Wang. Ketua Fang tidak perlu seperti ini. Sebaliknya, harus ada kerjasama yang mendalam. Apa maksud Tuan Chu dengan ini? Ketua Fang bisa membantu keluarga Wang mengembangkan pasar. Setelah sepenuhnya menginvestasikan semua dana ke dalam keluarga Wang, kemudian menarik investasi secara mendadak, menghancurkan mereka dari dalam. Dengan cara ini, keluarga Wang pasti akan panik. Taktik Tuan Chu ini benar-benar kejam. Ayah, serahkan urusan ini padaku. Aku sudah lama tidak suka pada anak itu, Wang Yunxuan. Bagaimana perasaanmu bekerja sama dengan kami? Bisnis barang anti keluarga Wang. Namun telah menjalin banyak koneksi untuk keluarga Fang dalam bisnis batu giok. Sekarang keluarga Wang hampir menginvestasikan 30% modalnya ke pasar. Keduanya telah mendapatkan keuntungan. Senang sekali bisa bekerja sama. Namun Tuan Wang masih harus terus menginvestasikan modal. Sekarang bisnis batu giok sedang booming. Semakin awal masuk, semakin banyak yang didapat. HMPH, Tuan Fang juga orang yang liar. Baiklah, saya akan menginvestasikan 1 miliar lagi di bisnis batu giok. Menguasai seluruh pasar batu giok. 1 miliar dana. Ini mungkin belum semuanya. Harus mencari cara agar Wang bisa menginvestasikan barang yang berharga. Wang Xiao, sangat berani ya. Saya akan segera mengatur orang untuk menarik pangsa pasar Wang. Chu Fengping kali ini. Mitra terbesar keluarga Fang akan berubah menjadi keluarga Wang. Kali ini, saya pasti akan membuatmu bangkrut. Hei, keluarga Wang sudah terjebak. Sekarang investasi di industri jet keluarga Fang sudah melebihi 1 miliar. Kerja keras, Tuan Fang, teruslah menggantungnya. Saya sekarang sedang berusaha untuk menguasai pasar antik. Kelompok Wang di bawah Chu Fengping bukan hanya 1 atau 2 industri. Saya sarankan kamu, sebaiknya segera merencanakan. Tenang saja, pasar barang antik akan segera dikuasai oleh keluarga Chu. Begitu rantai modal keluarga Wang putus, saya akan merebut industri lainnya. Baik. Saudara Chu, pasar barang antik di kota provinsi sudah dikuasai hampir 60%. Total aset perusahaan sekarang sudah sekitar 1,2 miliar. Haruskah sekitar 300 juta? Kau yang hebat juga. Begitu cepat sudah bisa menguasai seluruh industri. Sejak terakhir kali Kamaus pergi ke kantor wali kota, hari-hariku yang buruk juga bisa dibilang sudah berakhir. Dukungan dana dari keluarga Chu ditambah dengan status kantor wali kota. Bagian besar perusahaan menengah memilih untuk bekerja sama langsung. Di Beijing, ada sebuah pameran batu giok besar. Awalnya, mereka mengundang kepala keluarga Fang untuk hadir. Tapi kakek Fang bilang ingin kamu yang membawanya pergi.
Biarkan saya bertanya pendapatmu. Kyoto, itu jauh lebih baik daripada ibu kota provinsi. Saudara Chu, saya baru saja ingin memberitahumu. Sekarang fondasi keluarga Chu sudah terbangun. Kita bisa memperluas bisnis baru. Jika kita bisa membuka rumah lelang di Kyoto, keuntungannya pasti luar biasa. Baiklah, saya akan pergi setelah pertemuan Batu Giok di Kyoto. Mari kita lihat apakah kita bisa berdiri di Kyoto. Pameran lelang Batu Giok akan diadakan lusa. Maksud Tuan Fang adalah agar Anda langsung pergi ke keluarga Fang. Nanti akan pergi bersama Tuan Muda Fang. Tuan Chu dan Nona Wang sudah memberitahu Anda tentang pertukaran batu permata di Kyoto kali ini. Karena keluarga Fang kami menemukan jalur tambang zamrud terbaik yang baru. Kami mengundang Anda secara khusus. Saya akan menampilkan dan menilai banyak bahan mentah langka. Jadi tolong bantu kami, ya? Benar, Tuan Chu. Pertemuan kali ini bukan hanya tentang batu giok terbaik. Dikatakan juga akan ada banyak hal misterius. Batu mentah yang belum pernah dipamerkan juga akan dipajang. Diperkirakan siapapun yang bisa mengidentifikasi nanti akan mendapatkan hak kepemilikan. Ini disebut pertemuan pertukaran. Lebih tepat disebut acara mencari peluang. Selain itu juga bisa memperluas jaringan pertemanan. Terima kasih atas perhatian dari Tuan Fang. Nanti saya akan minta Tuan Fang muda ikut saya pergi. Jika bisnis batu permata kita bisa sampai ke Kyoto, saat itu, Tuan Rumah Fang masih harus bekerja sama dengan keluarga Chu kita, kan? Tentu saja, tanpa Tuan Chu. Keluarga Fang kita tidak tahu kapan akan bisa mendapatkan tiket masuk ini. Chun Feng, lihat itu apa? Kami baru saja tiba di provinsi lain. Diperkirakan ini adalah penipuan untuk mendapatkan uang dari orang awam. Tampaknya Tuan ini mengerti seluk-beluknya. Ah, keluarga saya memang bergerak di bisnis batu giok. Saya masih bisa mengerti tentang barang ini. Ternyata kita bertemu sesama pelaku usaha. Tidak tahu Tuan berasal dari mana ya? Dari kota Suzhou, keluarga Fang. Nama saya Fang Chun Feng. Ah, Tuan Muda Fang. Batu giok terbaik dari keluarga Fang. Saya sudah mendengar banyak kali. Keluarga Tang di ibu kota, Tang Yan. Keluarga Tang di ibu kota, Tang Yan. Senang bertemu. Wah, bahkan yang paling buruk pun ada barangnya. Apapun yang dibeli tidak akan rugi. Ini lebih menguntungkan daripada rumah judi di provinsi. Bos, bisa dibuka yang ketiga dari kiri. Anak muda. Batu di sini bisa bernilai 300.000 jika dipotong sekali. Jika kamu rugi setelah memotong, jangan salahkan aku. Hanya 300.000, ayo potong saja. Tuan Chu, ini kamu lakukan apa? Aku sudah berbicara dengan Tuan Tang. Ini tidak ada barang bagus. Tuan Tang ingin berteman denganmu hari ini. Tidak peduli apakah batu ini rugi atau untung. Aku akan memberimu 1 potong. Bos, potonglah. Menghabiskan 300.000 untuk berteman juga tidak rugi. Baru tiba di Kyoto, sepertinya Tuan Chu ingin memulai dari jaringan. Keluar. Batu giok ini nilainya setidaknya di atas 1 juta. Tidak mungkin, Tuan Chu. Benda sejelek ini bisa menghasilkan sesuatu yang bagus. 300.000 bisa 3 kali lipat, ya. Tuan ini benar-benar punya mata yang bagus. Aku yakin teman ini adalah temanmu, Tang Yan, Dafu. Bawalah batu mentah ini ke Tuan Chu untuk dikirim ke keluarga Fang. Keluarga Fang. Tak tahu orang ini dari keluarga Fang siapa. Saya adalah ahli penilai yang diundang oleh keluarga Fang. Nama saya Chu Fengping. Oh, Tuan Chu. Muda sekali sudah punya mata tajam seperti ini. Saya sangat kagum. Saya yakin kalian berdua diundang untuk menghadiri pertemuan ini. Pertemuan ini tidak hanya menampilkan dan memperdagangkan bahan mentah asli, tapi juga ada kompetisi penilaian yang diselenggarakan oleh keluarga batu giok lokal. Tidak tahu apakah Tuan Chu tertarik untuk ikut serta? Apakah kompetisi penilaian ada hadiahnya? Tentunya hadiahnya beragam dan menarik. Kamu tidak hanya bisa mendapatkan berbagai bahan mentah berharga, tapi juga berkesempatan bekerja sama dengan distributor batu giok terbesar di Kyoto. Baiklah, Tuan Tang, tolong tunjukkan jalannya. Ya, Tuan Chu bercanda. Saya punya firasat. Tuan Chu pasti akan menjadi orang yang melakukan hal besar di masa depan. Mungkin hari ini saya yang menuntun Tuan Chu. Nanti justru Tuan Chu yang akan menuntun saya. Tuan Tang berkata, tersenyum, banyak teman, banyak jalan. Kami juga pertama kali datang ke ibu kota. Kalau begitu, terima kasih banyak atas bantuan Anda. Selamat datang semuanya di lokasi kompetisi penilaian batu giok tahun ini. Jadwal kompetisi kali ini tetap sama seperti biasanya.
Di dalam lemari pameran di depan saya, terdapat 2 gelang giok berkualitas tinggi bernilai jutaan, 3 gelang giok biasa bernilai puluhan ribu, dan 3 gelang giok palsu yang berkualitas buruk. Para peserta harus berdiri di luar 5 meter, menentukan kualitas dari 8 gelang giok ini. Maka saya umumkan bahwa putaran pertama kompetisi resmi dimulai. Permisi, apakah ada yang ingin disampaikan oleh peserta ini? Tidak perlu dilanjutkan. Saya sudah tahu hasil kompetisinya. Bagaimana mungkin dia sudah tahu hasil kompetisinya? Nak, kamu harus berpikir matang-matang. Kalau sengaja mempermainkan orang, mengulur waktu, saya berhak mengusirmu. Betul, betul. Dari mana datangnya orang sok tahu ini? Suaranya cukup besar. Tuan Chu, ini sedang melakukan apa? Saya berbicara tentang nilai gelang giok ini. Saya sudah mengetahuinya. Lelucon dari dulu hingga sekarang saya belum pernah mendengar. Ada yang bisa menentukan keaslian hanya dengan melihat sekali. Kalau begitu, ikuti kata-kata Tuan Xiang. Jika aku bisa dengan pasti mengatakan nilai dari gelang ini, apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan jika hasil penilaianmu tidak ada cacat sedikit pun? Dalam kompetisi ini, kamu langsung jadi juara. Apa gunanya? Baik, itu sudah diputuskan. Tentu saja. Tapi jika ada sedikit saja kesalahan, jangan salahkan aku jika aku tidak berbelas kasih. Kakek Zhang, hari ini biarkan aku tunjukkan padamu apa itu manusia di luar manusia, langit di luar langit. Dari kiri ke kanan, nomor 146 adalah kualitas tinggi. 2, 3, 5 adalah kualitas biasa. Sisanya adalah tiruan berkualitas buruk. Naik ke atas, aku benar, kan? Bagaimana ini mungkin? Dia bagaimana melakukannya? Caranya. Xiang Lao, hasilnya, cepat umumkannya. Iya, Xiang Lao, anak kecil ini apakah sedang berbohong? Kalau begitu, berikan bukti dong. Tak disangka di dunia ini benar-benar ada orang seperti ini. Saya umumkan bahwa hasil penilaian terhadap Chu Fengping benar-benar akurat. Aku pergi, juga, bagaimana kamu bisa melakukannya? Aku bahkan baru saja selesai melihat yang pertama. Tentu saja, berdasarkan pengalaman menilai barang antik yang aku kumpulkan selama bertahun-tahun. Tidak mungkin. Orang normal, tidak mungkin bisa membedakan keaslian dan kualitas dengan sekali lihat. Xiang Lao, saya curiga Chu Fengping memiliki informasi internal. Jika tidak, hasil ini tidak bisa dijelaskan. Jadi maksudmu? Saya yang baru datang ke ibu kota. Akan menghindari kalian semua. Untuk mendapatkan informasi dalam. Tapi kamu tidak memiliki informasi internal. Bagaimana mungkin hanya dengan melihat sekali bisa mendapatkan informasi yang akurat? Tidak punya kemampuan sendiri tapi menyalahkan orang lain. Hebat sekali, orang-orang di ibu kota punya toleransi sebesar ini. Kamu. Diamlah. Saya mengumumkan Chu Fengping memenangkan juara putaran pertama. Ada keberatan. Kemudian, grup Dasya mengajukan tuntutan secara langsung. Baiklah, sekarang mari kita siapkan untuk memulai pertandingan putaran kedua. Empat batu asli milik Chu Fengping ini. Kamu pasti bisa melihat nilainya dengan sekali lihat, kan? Seperti yang dikatakan oleh Tuan Xiang. Memang, batu giok di paling kanan ini memiliki nilai tertinggi. Bahkan bisa mencapai puluhan juta. Orang-orang dari 6 keluarga besar melanjutkan putaran kedua. Chu Fengping tidak ikut serta karena situasi khusus. Dia tidak akan berpartisipasi bersama kalian. Chu Fengping, kamu datang dari Provinsi Su ke Kyoto. Bukan hanya untuk menghadiri pertemuan ini, kan? Tentu saja. Saya ingin mengembangkan usaha saya ke Kyoto. Pertemuan ini hanya langkah pertama. Usaha kamu. Bukankah kamu adalah penilai dari keluarga Fang? Bukan hanya itu. Saya juga hanya memiliki hubungan kerja dengan keluarga Fang. Usaha saya sendiri sudah menguasai kota provinsi di Provinsi Su. Setengah dari pasar antik. Kali ini datang ke sini, ke ibu kota, ingin memperluas usaha saya. Ibu kota jelas merupakan pilihan terbaik. Kalau begitu, apakah Anda bersedia bekerja sama dengan grup besar? Apa yang dimaksud dengan kerjasama oleh Tuan Xiang? Anda baru saja mengatakan bahwa Anda adalah perusahaan penilai barang berharga. Tentu saja itu mendukung Anda untuk melakukan pekerjaan penilaian di bawah grup besar. Apa yang Anda katakan ini bukan kerjasama. Apakah ini berarti saya harus bekerja untuk Anda? Menarik. Kamu tidak tahu berapa banyak perusahaan di Kyoto yang berusaha keras. Semuanya ingin bergabung dengan Dasya, bukan? Itu tidak perlu. Aku, Chu Fengping, hanya ingin menjadi pemimpin sendiri. Menarik juga, Chu Fengping.
Lalu bagaimana kamu ingin berkolaborasi dengan Dasha? Grup Dasha. Bisakah kamu menyerahkan hak pengelolaan pasar antik di Kyoto? Serahkan kepada keluarga Chu. Lalu, apa yang bisa kamu tawarkan kepada Dasha? Jika pihak besar bersedia menyerahkan hak pengelolaan kepada saya bisa menjamin, di pasar antik pihak besar tidak akan ada barang palsu yang muncul. Berdasarkan pengetahuan tentang Gucci kuno, kalimat ini 9 dari 10 kemungkinan benar. Jika semua barang pihak besar bisa terjamin keasliannya, tidak hanya barang bisa meningkat nilainya, reputasi juga akan ikut meningkat. Bisa. Saya bisa memenuhi permintaanmu. Tapi sekarang perlu mencoba di bidang lain terlebih dahulu. Agar bisa kembali ke perusahaan dan berdiskusi dengan pemegang saham lainnya. Kalau begitu, kita mulai dari pertemuan pertukaran batu giok kali ini. Grup besar perdagangan akan menyerahkan hak pengelolaan batu giok kepada keluarga Fang dan keluarga Chu. Kalau begitu, mari kita coba. Tuan Chu, Tuan Fang. Sekarang benar-benar harus mengucapkan selamat kepada kalian berdua. Siapa yang menyangka baru saja datang ke Kyoto, sudah bisa mendapatkan hak pengelolaan batu giok dari grup besar perdagangan. Itu terutama karena Tuan Tang juga memberikan kesempatan ini. Jika tidak, kami juga tidak akan ikut serta dalam kompetisi. Kemampuan Tuan Chu dalam menilai barang berharga itu adalah keahlian sejatinya. Langkah selanjutnya adalah bersiap untuk menetap di Kyoto, bukan? Benar, tetapi hak pengelolaan batu giok di Kyoto masih diserahkan kepada Chun Feng untuk dikelola. Saya berencana untuk membuka perusahaan penilaian di sini. Nanti akan bekerja sama dengan keluarga Fang dan grup dagang besar untuk menjamin keaslian produk batu giok dan tingkat reproduksinya yang tinggi. Perusahaan penilaian. Kedengarannya lebih seperti perusahaan yang bersifat kontrak. Tuan Chu selanjutnya akan bergabung dengan Dasha. Tentu saja tidak. Saya baru saja menghitung. Grup Dasha menguasai 30% pasar barang antik di Kyoto. Jadi saya berharap grup Dasha menyerahkan pasar ini kepada Chu. Tuan Chu, saya tidak salah dengar, kan? Anda ingin mengambil pasar barang antik Dasha. Kamu mau bersaing dengan mereka bagaimana? Bukan hanya sekadar mendapatkan. Ini adalah kerjasama. Saya ingin membuat grup dagang besar melihat nilai dari keluarga Chu. Hanya jika mereka menyerahkan pasar barang antik kepada saya, barulah itu akan lebih hidup. Meskipun Tang yang tidak pandai dalam mengelola, tetapi dalam menjalin persahabatan, dia selalu memiliki pandangan yang baik. Karena Tuan Chu sudah mengatakan demikian, maka keluarga Tang akan bekerja sama denganmu. 2 orang. Bagaimana menurut kalian posisi ini sebagai kantor pusat perusahaan? Di sebelah barat adalah pusat distribusi batu giok terbesar. Di sebelah timur berdekatan dengan asosiasi pedagang besar. Di utara adalah komunitas dan pasar barang antik terbesar. Tuan muda Tang benar-benar memikirkan semuanya. Kemudian kita akan berkembang di sini. Tapi yang paling kita butuhkan dulu adalah membersihkan pasar. Membersihkan pasar. Tuan Gu, apa maksudnya ini? Apakah Tuan Tang dan keluarga Tang bisa menjamin semua toko di bawah naungan mereka menjual barang asli? Keluarga Tang memiliki banyak anggota, dan toko-toko tersebar di seluruh ibu kota. Tak terhindarkan ada yang menipu dengan barang palsu. Ya, jadi langkah pertama adalah membersihkan pasar dari barang palsu yang beredar. Lalu menyerahkannya kepada keluarga Fang untuk diperiksa. Setelah diperiksa oleh keluarga Fang, baru kemudian diusir. Tapi, jumlah pekerjaan sebesar ini, tenang, barang yang sudah dipasarkan sebelumnya akan terjual dengan normal. Hanya barang yang dipromosikan hari ini secara eksternal, yang bisa dijamin 100%. Baik, saya mengerti. Kakak, dengar-dengar kamu akhir-akhir ini ingin menyerahkan pasar barang antik kepada seseorang bernama Chu Fengping. Hari ini kalian dipanggil ke sini untuk membicarakan hal ini. Semua orang pasti sudah dengar tentang pertemuan batu mulia terakhir, kan? Kakak bilang itu adalah ahli penilai yang diundang oleh keluarga Fang. Benar, dia adalah Chu Fengping. Penglihatan anak itu sangat mengerikan. Dan dia bermaksud bekerja sama dengan kita. Kalau kemampuan kerjasamanya bagus, langsung saja rekrut dia. Kenapa harus menyerahkan pasar yang sudah ada? Kamu tidak mengerti ya? Sekarang industri barang antik dipenuhi barang palsu. Semua orang khawatir akan membeli barang palsu. Sekarang Chu Fengping bisa menyelesaikan masalah ini. Pasar barang antik di ibu kota pasti akan memicu tren baru. Apa yang dikatakan kakak benar? HMPH, jika benar-benar ada masalah, langsung saja biarkan Chu Fengping yang menanggung akibatnya. Hahaha, Chu Fengping ini memang berani sekali. Hahaha. Saya sudah membicarakannya dengannya. Lihat apakah dia bisa mengatasinya dengan baik. Hak pengelolaan batu giok yang diperoleh keluarga Fang kali ini, jika dikelola dengan baik, pasar barang antik bisa diserahkan kepada keluarga Chu untuk dicoba. Batu giok bisnis. Pasar batu giok. Ada apa dengan pasar batu giok? Bicaralah perlahan. Pendapatan pasar batu giok meningkat 30% dalam 1 hari. Apa yang kamu katakan? Bagaimana bisa naik 30%? Itu karena keluarga Fang dan keluarga Chu bersatu mendorong sebuah kegiatan jaminan 100% batu giok. Semua toko yang kami kelola
Selama dikelola oleh keluarga Fang, pendapatannya semuanya melonjak gila-gilaan. Chu Fengping juga bilang jika membeli barang palsu, bisa mendapatkan ganti rugi 10 kali lipat dari harga asli. Membeli dengan cara yang gila. Dan bahkan berkata jika membeli barang palsu lebih menguntungkan daripada yang asli. Hebat sekali Chu Fengping. Bisa membuat orang berebut untuk membeli barang palsu. Bagaimana pendapat kalian? Anak itu memang punya kemampuan. Sekarang saya penasaran dari mana dia mendapatkan kepercayaan diri sebesar itu. Bagaimana dia bisa memastikan setiap barang yang dia tangani telah diverifikasi dengan benar. Haha, inilah yang membuatnya menakutkan. Saya berani bilang tidak lebih dari 5 orang di seluruh negeri yang bisa menandinginya. Di seluruh negeri, hanya 5 orang. Tapi dia justru sangat muda. Kakak, kalau kamu merasa mampu, aku juga mendukung. Biarkan keluarga Chu mengacaukan dunia barang antik di ibu kota kita. Baik. Kalau begitu, besok saya akan mencari Chu Fengping. Pasar batu giok Chu Fengping benar-benar membuatmu terlibat. Tuan Xiang, kenapa tiba-tiba datang ke sini? Total penjualan batu giok meningkat 30% dalam sehari. Keuntungannya mencapai puluhan juta. Bagaimana mungkin saya bisa tenang? Tuan Xiang, bagaimana perasaanmu? Sekarang kami, keluarga Chu, sudah berencana untuk memperluas pasar batu giok di ibu kota secara menyeluruh. Nanti keuntungan kita ke depan hanya akan meningkat, tidak akan menurun. Jika pasar barang antik sepenuhnya diserahkan kepadamu, seberapa besar pasar yang bisa kamu tarik? Dalam 1 tahun, pasar barang antik akan menjadi industri utama dalam kerjasama pasar grup besar. Saat itu, keuntungan kerjasama antara Chu dan grup besar akan mendekati 5 miliar. Baik, Chu Fengping. Saat ini, seluruh industri barang antik grup besar diserahkan kepadamu. Setahun kemudian saya ingin melihat pasar antik Dashi. Seperti yang kamu katakan, makmur. Baiklah, Tuan Xiang. Tapi saya tetap merasa kita harus memiliki upacara serah terima yang tepat. Hahaha, Chu Fengping. Kamu khawatir saya akan ingkar janji juga tidak apa-apa. Besok di Dashi Group saya akan mengadakan konferensi pers. Mengumumkan bahwa Dashi resmi bekerja sama dengan keluarga Chu. Ah, saudara Chu, meskipun terburu-buru, akhirnya sampai juga. Aku menunggumu, Kak Ouyang. Semua, ini adalah kepala grup penilaian barang antik Chu, Ouyang Zongshu. Ouyang Kongchen, hubungan apa denganmu? Ayahku. Tapi biasanya di luar, tidak membawa hubungan keluarga. Biarkan Zhang Lao menganggap saya sebagai mitra dari keluarga Chu. Orang itu, Ouyang Kongchen, ternyata memiliki anak yang baik. Dalam bertindak, ada latar belakang seperti ini. Di kota provinsi, pasti bisa mengatur segalanya. Kepala Xiang, mari kita mulai konferensi pers. Para tamu industri yang hadir. Teman-teman wartawan, konferensi pers ini akan segera dimulai. Silakan duduk secara bergiliran. Pertama-tama saya umumkan, Grup Dashang dan Choice Antiquity Appraisal telah mencapai hubungan kerjasama yang mendalam. Seluruh industri barang antik Dashang di ibu kota diserahkan kepada Chu untuk dikelola. Tuan Xiang, Choice Antiquity Appraisal sebagai perusahaan kecil yang tidak terkenal. Bagaimana bisa mencapai kerjasama dengan Grup Dashang? Semua orang tahu, beberapa hari yang lalu ada gejolak di pasar batu giok ibu kota. Kan, itu adalah hasil kerjasama antara Tuan Chu dan keluarga Fang yang dilakukan bersama. Jadi saya percaya, Tuan Chu juga mampu menggebrak pasar barang antik di pasar kuno. Fengping, kamu sudah kembali. Saya sudah melihat konferensi pers dari perusahaan DSHNG. Benar-benar kamu. Kak Ouyang sudah membuka pasar barang antik di ibu kota. Dengan bantuan dari DSHNG, keluarga Chu akan segera meneguhkan posisi mereka di ibu kota. Bagus sekali. Tapi bagaimana dengan pihak Wang? Keluarga Fang sudah sepenuhnya menghentikan kerjasama dengan keluarga Wang. Dokter, tenang saja. Tidak akan lama lagi. Anda akan kembali memegang kekuasaan besar keluarga Wang. Fengping, terima kasih. Jika bukan karena Anda, saya masih tidak tahu saya seharusnya seperti apa. Ayah sudah mencapai kesepakatan dengan keluarga Fang, kan? Saya sudah bilang, cepat bangunlah. Api sudah membakar alis, masih di sini minum-minum. Ada apa? Pak, apa mungkin keluarga Fang tidak mau membantu kita? Kalau begitu, kita bisa merebut pasar Chu Fengping sendiri. Lagi pula, dia sekarang masih ada Ouyang Zongshu yang tidak ada. Chu Fengping sudah kembali. Dia ada di keluarga Fang. Keluarga Fang bekerja sama dengannya.
Sekarang kerja sama kita dengan keluarga Fang sudah dihentikan. Ah, Yang Mulia, ada yang tidak beres. Banyak toko perhiasan kami sudah tutup. Dana sponsor yang sebelumnya sudah disepakati dengan keluarga Fang juga telah dicabut. Rantai keuangan perusahaan kami sudah tidak bisa diselamatkan. Ayah. Para pemegang saham. Grup Wang selanjutnya akan saya ambil alih sepenuhnya. Apakah kalian bisa mengerti? Saya mendukung Nona Wang untuk kembali memimpin keluarga Wang. Kami juga setuju. Baik. Kalau begitu, saya mengumumkan. Wang dan Chu secara resmi menjalin hubungan kerjasama. Hak pengelolaan pasar barang antik sepenuhnya diserahkan kepada Chu. Dukungan. Keputusan Nona Wang. Baiklah. Silakan semua sibuk. Industri batu gio keluarga Fang akan secara bertahap memulihkan kerjasama dengan keluarga Wang dalam waktu dekat. Saya harap semua dapat bekerja dengan sepenuh hati. Terima kasih kepada semua yang hadir di acara promosi hari ini. Keluarga Chu akan bekerja sama dengan keluarga Fang dan grup bisnis besar Wang di ibu kota, melakukan reformasi baru di pasar barang antik. Saya yakin semua orang sudah melihat potensi Chu. Pasar batu permata di ibu kota. Pendapatan bulan ini sudah menembus 1 triliun. Tuan Chu, bisakah Anda mengungkapkan berapa pendapatan pasar barang antik setelah reformasi kali ini? Berapa besar pendapatannya? Pendapatan tergantung pada kualitas barang antik. Namun, Asosiasi Penilaian Barang Antik Chu akan menjamin bahwa setelah ini, tidak akan ada satupun barang palsu di pasar Chu. Keamanan pasar yang transparan. Antik semuanya adalah barang berkualitas. Jangan katakan apa-apa lagi. Keluarga Tan dari Beijing menginvestasikan 5 miliar ke keluarga Chu. Saya sudah mendengar tentang prestasi keluarga Chu. Keluarga yang menginvestasikan 300 juta. Kami menginvestasikan 1 miliar di pasar Beijing. Baik, pertemuan investasi hari ini selesai. Terima kasih kepada kalian. Kakak Chu, aku mampu, kan? Kali ini aku benar-benar menaruh seluruh kekayaanku padamu. Tuan muda Tan begitu percaya. Jadi pasti tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Chu Fengping, aku tidak menyangka kamu benar-benar berbakat. Dalam pameran investasi kali ini, mungkin menarik hampir 100 miliar investasi sekaligus. Kepopuleran perusahaan Chu hari ini semua berkat kalian, teman-teman. Kalau bukan karena kalian, keluarga Chu tidak akan berkembang seperti sekarang. Saudara Chu, apakah kamu masih percaya untuk menyerahkan pasar sebesar ini padaku? K.O. Yang. Apa yang kamu katakan ini? Keluarga Chu ke depannya masih bergantung padamu untuk memimpin. Baiklah. Semua tenang saja. Keluarga Chu ke depannya pasti akan semakin baik. Pasti akan berkembang dan menjadi lebih kuat serta menciptakan kejayaan baru.